Bab 4201 Spekulasi Duan Lingtian, mereka. Apakah mereka memutuskan untuk bergabung? Dewa tertinggi yang dekat merasakan ketakutan muncul di hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Masih merasa sedikit skeptis, dia terus berpikir, namun, meskipun Duan Lingtian lebih kuat dariku, seseorang seperti Lang Chunyuan seharusnya tidak mau bergabung dengan Duan Lingtian, kan? Kecuali, Duan Lingtian membantunya membunuh dua monster iblis lainnya. Dewa tertinggi yang dekat menyadari bahwa seseorang telah bertarung sengit dengan 9 binatang iblis selama beberapa hari sebelumnya. Dia juga mendengar bahwa tidak lama setelah Duan Lingtian tiba, 2 dari 9 binatang iblis mati sementara yang lainnya dikalahkan. Namun, bahkan jika mereka setuju untuk bekerja sama, itu hanya sementara, kan? Lang Chunyuan pada akhirnya tidak akan membiarkannya pergi. Dengan pemikiran ini, dewa tertinggi yang dekat merasa sedikit lebih baik. Matanya berkilat dingin saat dia mengalihkannya kembali ke Duan Lingtian sebelum dia berkata, Duan Lingtian, aliansi di Ngarai sebagian besar bersifat sementara. Apakah Anda pikir Anda akan dapat hidup setelah kita mati? Betapa konyolnya. Pada saat ini, dua dewa tertinggi yakin bahwa Duan Lingtian akan mati setelah mereka. Kaisar Dewa yang terluka juga merasakan hal yang sama. Meskipun kita tidak bisa lepas dari kematian hari ini, kita akan mati dengan damai mengetahui bahwa keajaiban seperti Duan Lingtian akan menemani kita dalam kematian kita. Betul sekali, Duan Lingtian, kami tidak akan kesepian di akhirat karena kamu akan menemani kami. Duan Lingtian, kau tidak akan menjadi pemenang terakhir. Orang-orang ini tahu bahwa mereka akan mati. Bahkan jika Lang Chunyuan tidak dapat membunuh mereka karena aturan tersebut, dia dapat membuat Duan Lingtian atau menggunakan 7 binatang iblis untuk membunuh mereka. Mungkin, itulah alasan dia menyelamatkan Duan Lingtian dan 7 binatang iblis sampai sekarang daripada membunuh mereka. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ketika dia pulih, dia tidak bisa menahan tawa sebelum dia bertanya, kalian semua berpikir bahwa saya akan mati. Lang Chunyuan tersenyum menghina saat dia berkata, bodoh. Dia adik laki-laki saya, satu-satunya adik laki-laki saya. Aku menyayanginya dan peduli padanya. Kenapa aku harus membunuhnya? Tahukah Anda mengapa saya berurusan dengan ketiga dewa tertinggi yang belum sempurna itu terlebih dahulu daripada membunuh Anda semua terlebih dahulu? Itu karena mereka ingin membunuh adik laki-lakiku. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, kalian semua benar-benar bodoh. Dua dewa tertinggi yang akan datang dan kaisar dewa dari 3 kerajaan surgawi terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar kata-kata Lang Chunyuan. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian adalah saudara junior Lang Chunyuan. Mereka mewakili kerajaan surgawi yang berbeda, kan? Bagaimana mungkin? Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini sama sekali. Di luar imajinasi mereka, Lang Chunyuan dan Duan Lingtian memiliki hubungan seperti itu. Dengan wahyu ini, mereka menyadari betapa absurdnya pemikiran mereka sebelumnya. Bagaimana Duan Lingtian bisa mati? Atau lebih tepatnya, bagaimana Lang Chunyuan bisa membunuh Duan Lingtian? Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa yang maju tiba-tiba berteriak, bunuh dia. Ayo seret dia bersama kita. Setelah itu, Kaisar Dewa yang maju terbang menuju Duan Lingtian, mengabaikan luka-lukanya. Matanya merah saat dia mati-matian menyerang Duan Lingtian. Hanya dengan serangan pedangnya, Duan Lingtian dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Kaisar Dewa tingkat lanjut yang terluka mengira dia bisa membunuhku. Bahkan jika dua dewa tertinggi yang akan datang dan kalian semua yang terluka bergabung, kalian tetap tidak akan bisa membunuhku. Begitu suara Duan Lingtian turun, Lang Chunyuan mencemooh sebelum dia berkata, sekelompok orang tak dikenal sepertimu berani menargetkan adik laki-lakiku. Tanpa menunggu balasan, Lang Chunyuan langsung menyerang. Energi destruktif yang mengerikan menyapu, melukai dua dewa tertinggi yang akan datang. Begitu ekspresi dua dewa tertinggi berubah, Duan Lingtian bergerak juga. Swoosh! Gerakan Duan Lingtian anggun saat dia terbang menuju dewa tertinggi dan kaisar dewa yang akan datang. Dia seperti serigala yang menyerang kawanan domba. Pada saat yang sama, sinar pedang 7 warna ditembakkan, membunuh seorang kaisar dewa setiap kali Duan Lingtian menyerang. Dua dewa tertinggi yang akan datang, yang baru saja dilukai oleh Lang Chunyuan, tidak berdaya melawan Duan Lingtian. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Duan Lingtian membunuh dua dewa tertinggi dan kaisar dewa yang akan segera terjadi.
Balok demi berkas cahaya menyinari Duan Lingtian dari langit. Duan Lingtian, yang merasa tertekan dengan hadiah yang telah dia sia-siakan sebelumnya, dengan mudah mendapatkan kembali lebih dari apa yang dia gunakan sebelumnya. Senyum mekar di wajahnya segera. Setelah beberapa saat, Lang Chun Yuan berkata, "Adik laki-laki, kamu harus terus menyembuhkan lukamu. Setelah itu, Anda dapat membunuh binatang iblis." Dikatakan bahwa jika seseorang melewati ujian terakhir di Destiny Canyon, seseorang akan diberi hadiah besar oleh Dewa Penciptaan. Saya ingin tahu apakah Anda dan saya masing-masing akan menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dan dewa tertinggi perantara setelah kami menerima hadiah. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut saat mendengar kata-kata Lang Chun Yuan. Kemudian, dia berkata, "Kakak senior keempat, tidakkah menurutmu kamu terlalu rakus? Anda sedang berpikir untuk menjadi dewa tertinggi perantara ketika Anda baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna belum lama ini." Terlepas dari kata-kata itu, Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada kemungkinan dia bisa menembus ranah kaisar dewa yang maju juga. Selanjutnya, Duan Lingtian duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya lagi. Pada saat yang sama, setelah memikirkannya sebentar, dia akhirnya menyimpulkan bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi kaisar dewa yang maju secepat ini. Dia sudah bisa dianggap sangat beruntung jika kemajuannya mencapai titik tengah terobosan. Bagaimanapun, ini hanya spekulasi. Duan Lingtian bahkan tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh kekuatan tertinggi untuk membunuh binatang iblis. Semakin banyak Duan Lingtian berpikir tentang bagaimana pembangkit tenaga listrik tertinggi mampu meningkatkan kekuatan orang lain dengan sangat besar, semakin dia takut pada mereka. Dia bertanya-tanya apakah mereka juga menciptakan hadiah. Jika demikian, keturunan mereka pasti sangat kuat juga. Setelah memikirkannya sebentar, meskipun dia tidak yakin, dia merasa bahwa harus ada batasan untuk bantuan kekuatan tertinggi. Jika tidak, anggota pasukan yang memiliki koneksi ke pusat kekuatan tertinggi di alam Devata akan lama dikirim ke alam dewa oleh pusat kekuatan tertinggi untuk memasuki tempat-tempat seperti medan perang alam dan pengadilan dewa. Jika ada batasan, aku ingin tahu batasan macam apa itu. Duan Lingtian semakin penasaran dengan hadiah secara umum. Lagi pula, tidak seperti ujian para dewa, seseorang tidak akan diberi imbalan karena membunuh di alam dewa. Aku tidak bisa mengetahuinya. Itu terlalu membingungkan. Mungkin, saya akan cukup beruntung bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bersedia menjawab pertanyaan saya di masa depan. Pada saat itu, saya akan dapat bertanya tentang hadiahnya. Saya yakin jawabannya tidak akan sederhana. Saya juga bertanya-tanya mengapa alam dewa tidak memiliki sistem seperti itu. Duan Lingtian menyadari bahwa sistem penghargaan ada di 3 tempat meskipun sistemnya berbeda di setiap tempat. 3 tempat itu adalah Realm of Battlefield, Trial of Gods, dan Supreme Powerhouse Relic seperti yang dimiliki oleh faksi Inner Palace dari Myriad Laws Academy. Setidaknya, ini adalah tempat-tempat yang dia sadari. Karena sistem penghargaan tidak ada di alam dewa, Duan Lingtian berteori bahwa ada batasan seberapa banyak pusat kekuatan tertinggi dapat membantu para pembudidaya. Lupakan. Mari kita tidak memikirkannya lagi. Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Lebih baik bagi saya untuk fokus pada tumbuh lebih kuat. Saya secara alami akan memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini ketika saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Duan Lingtian tidak pernah ragu bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan. Dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak peduli apa. Mungkin, dia akhirnya bisa santai saat itu. Di masa lalu, Duan Lingtian tidak begitu ambisius. Setelah membawa KR pergi dari tanah persembahan suci, dia berencana untuk membawa istri, anak, orang tua, dan teman dekatnya untuk hidup dalam pengasingan. Namun, saat dia menghabiskan lebih banyak waktu di alam dewa, dia mengalami kekuatan misterius dari pusat kekuatan tertinggi. Ini membuatnya merasa tidak aman, seolah-olah dia tidak akan pernah aman jika dia tidak menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia berpikir bahwa dengan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia akan benar-benar dapat melindungi orang yang dicintainya. Di luar Destiny Canyon, 2 air mata spasial muncul di udara pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, 2 sosok didorong keluar oleh kekuatan besar. Para penguasa dari berbagai kerajaan surgawi, yang sedang beristirahat, berkultivasi, dan mengobrol beberapa saat yang lalu, menoleh untuk melihat mereka serempak. Ketika penguasa kerajaan suci Rameau melihat salah satu sosok itu,
Matanya berbinar saat dia bertanya dengan penuh semangat, Yulin, kamu menerobos. Segera setelah itu, penguasa kerajaan surgawi lainnya berseru dengan heran, Mansion Master Han, Anda memasuki alam dewa tertinggi. Berbeda dengan dua tuan yang bahagia, 23 tuan kerajaan surgawi yang tersisa sedikit mengernyit. Mereka sadar bahwa terobosan duo berarti bahwa duo tersebut memperoleh 2 dari 6 teratai Buddha Flaming Bumi di Destiny Canyon. Tanpa teratai Buddha Flaming Bumi, mereka tahu tidak mungkin bagi keduanya untuk menjadi dewa tertinggi karena mereka mencapai batas mereka. Misalnya, He Yulin dan dewa tertinggi yang belum sempurna lainnya dapat selamat dari kesengsaraan surgawi mereka paling banyak selama 3 atau 4 ribu sebelum dia meninggal. Pada saat yang sama, keduanya memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka terpaksa meninggalkan Destiny Canyon. Melihat ekspresi masam keduanya, beberapa penguasa kerajaan surgawi mengangkat alis dengan rasa ingin tahu. Apa masalahnya? He Yulin memandang Tuan Kerajaan Rameau Divine Kingdom dan berkata dengan getir, Tuan, setidaknya setengah peserta dari Kerajaan Rameau Divine kita meninggal. He Yulin tidak mengatakan bahwa perkiraannya agak konservatif. Setelah mendengar kata-kata He Yulin, ekspresi penguasa kerajaan surgawi Rameau segera berubah. Bab 4202 bagaimana hal ini terjadi? Setidaknya setengah dari orang-orang dari Rameau Divine Kingdom meninggal di Destiny Canyon. Kegembiraan di wajah penguasa Rameau Divine Kingdom segera menghilang dan digantikan oleh ekspresi tidak percaya setelah mendengar kata-kata He Yulin. Mereka yang berada di luar Destiny Canyon tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang terjadi di Destiny Canyon. Mereka hanya bisa menunggu para peserta meninggalkan Destiny Canyon untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dalam sejarah pertempuran kerajaan surgawi, jarang sekali kerajaan surgawi kehilangan setengah dari perwakilannya. Mungkin, hal seperti itu akan terjadi dalam 1 dari 10 pertempuran kerajaan surgawi. Tanda seru. Setelah sadar kembali, penguasa kerajaan suci Rameau buru-buru bertanya, Yulin, mengapa kamu mengatakan itu? Jelaskan dirimu. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada He Yulin, ingin tahu tentang kata-kata He Yulin. Mereka tidak lupa mengheningkan cipta untuk Rameau Divine Kingdom. Kerajaan surgawi Rameau menderita kerugian besar kali ini. Meskipun kerajaan mendapatkan dewa tertinggi yang baru, harganya sedikit terlalu tinggi. Banyak penguasa kerajaan surgawi setuju dengan kata-kata ini. Mereka juga merasa lebih baik tentang kemunculan dewa tertinggi baru yang belum sempurna di kerajaan suci Rameau. Dewa tertinggi yang belum sempurna lainnya yang selamat bersama dengan He Yulin adalah Han Shaokun, seorang Master Mansion dari Rising Crack Divine Kingdom. Pada saat ini, dia berkata kepada penguasa kerajaan surgawi tebing bangkit dengan ekspresi pahit di wajahnya juga, Tuan, itu sama untuk kerajaan surgawi tebing meningkat kita juga. Setidaknya setengah dari orang-orang kita mati di sana. Selain mereka yang dibawa Han Shaokun ke jantung Destiny Canyon, banyak orang dari Crack Rising Divine Kingdom dibunuh oleh Duan Lingtian. Jika dia menghitung orang-orang yang dia bawa ke intinya, lebih dari separuh orang mereka mati di Destiny Canyon. Segera setelah kata-kata Han Shaokun jatuh, penguasa kerajaan surgawi, termasuk penguasa kerajaan surgawi tebing bangkit dan kerajaan surgawi Rameau masing-masing, menoleh untuk melihat Han Shaokun. Setelah mendengarkan He Yulin, penguasa kerajaan surgawi Rameau telah bersiap untuk menerima kenyataan bahwa kerajaan surgawinya adalah yang paling disayangkan kali ini. Dia terkejut ketika mengetahui bahwa ada kerajaan surgawi lain yang sama malangnya dengan miliknya. Dia merasa agak terhibur dengan ini. Setidaknya, kerajaan surgawinya bukan satu-satunya yang kehilangan separuh penduduknya di Destiny Canyon. Apa yang terjadi? Lord of the Rising Crack Divine Kingdom, yang baru saja hening sejenak untuk Rameau Divine Kingdom, bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Han Shaokun tidak segera menanggapi penguasa kerajaan surgawi tebing yang bangkit. Sebaliknya, dia melihat penguasa kerajaan surgawi lainnya yang jelas-jelas berusaha menahan senyumnya. Setelah menyadari tatapan Han Shaokun, penguasa kerajaan surgawi menahan senyumnya, dan ekspresinya kembali ke kesungguhan dan ketenangan. Tetap tenang, tetap tenang. Saya tidak senang karena begitu banyak orang dari kerajaan Rameau Divine dan Rising Crack Divine Kingdom meninggal. Aku benar-benar tidak senang. Apakah saya terlalu jelas? Aku tidak terlalu jelas, bukan? Jika tidak, penguasa kerajaan Rameau Divine Kingdom dan Rising Crack Divine Kingdom pasti akan tersinggung. Ngomong-ngomong, kenapa Han Shaokun menatapku seperti itu?
Jangan bilang orang-orang dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam saya ada hubungannya dengan kematian orang-orang dari kerajaan surgawi Risingkrek. Para penguasa dari berbagai kerajaan surgawi secara alami memperhatikan pertukaran halus ini. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya juga apakah kerajaan surgawi hukum yang mendalam ada hubungannya dengan kematian orang-orang dari kerajaan surgawi tebing yang meningkat di Destiny Canyon. Apakah kerajaan surgawi hukum yang mendalam ada hubungannya dengan kematian para peserta dari kerajaan surgawi Risingkrek? Jika itu masalahnya, maka kerajaan surgawi hukum yang mendalam terlalu kejam, kan? Mungkin, korban terbanyak adalah dari mencoba merebut teratai Buddha Flaming Bumi. Meskipun Risingkrek Divine Kingdom berhasil mendapatkan Earth Flaming Buddha Lotus, sulit untuk mengatakan apakah mereka menang atau kalah. Kerajaan surgawi hukum yang mendalam benar-benar kejam. Lord of the Risingkrek Divine Kingdom, yang berbagi pemikiran ini juga, memelototi Lord of the Profound Law Divine Kingdom sebelum dia berkata dengan sinis, Profound Law Divine Kingdom benar-benar bekerja dengan baik kali ini. Dihadapkan dengan Tuan Kerajaan Surgawi Tebing yang bangkit, penguasa Kerajaan Surgawi Hukum yang mendalam tetap sabar saat dia dengan tenang berkata, Tuan Yuan, adalah norma untuk membunuh selama pertempuran Kerajaan Surgawi. Bahkan jika orang-orang saya bertanggung jawab atas kematian orang-orang Anda hanya dapat menyalahkan orang-orang Anda karena begitu putus asa untuk mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Mereka semua rela mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan teratai itu. Selain itu, karena salah satu orang Anda berhasil mendapatkan teratai dan bahkan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna sebagai akibatnya, Anda tidak benar-benar menderita kerugian, bukan? Setelah mengatakan itu, penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam tiba-tiba mengerutkan kening. Jika orang-orangku benar-benar membunuh begitu banyak orang dari Risingkrek Divine Kingdom, mereka pasti membayar mahal juga, kan? Selain itu, Flaming Earth Buddha Lotus diperoleh oleh Risingkrek Divine Kingdom pada akhirnya. Selain itu, ada kemungkinan Han Shaokun dikirim keluar ngarai karena membunuh orang-orang dari kerajaanku. Penguasa kerajaan surgawi lainnya juga memikirkan hal ini dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kerajaan surgawi hukum yang mendalam pasti menderita kerugian besar juga kali ini. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Lord of the Risingkrek Divine Kingdom mengangkat alis. Pada saat yang sama, dia juga merasakan amarahnya berangsur-angsur mereda. Dia berpikir sendiri, itu benar. Seharusnya aku memikirkan ini. Meskipun banyak orang saya meninggal, banyak orang dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam pasti juga mati, bukan? Pada saat ini, Han Shaokun, yang belum memiliki kesempatan untuk berbicara, akhirnya berkata dengan senyum masam, Tuanku, Anda salah paham. Kematian orang-orang kami tidak ada hubungannya dengan kerajaan surgawi hukum yang mendalam. Para penguasa kerajaan surgawi, termasuk penguasa kerajaan surgawi tebing yang bangkit dan kerajaan surgawi hukum yang mendalam, bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebelum Han Shaokun memiliki kesempatan untuk menjelaskan, He Yulin memandang penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam dan berkata, Tuan Wu, Liu Xiaofeng dari kerajaan surgawi Anda berhasil mendapatkan teratai Buddha menyala bumi dan menerobos ke ranah dewa tertinggi yang belum sempurna seperti aku dan Han Shaokun. Dia, penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam secara alami terkejut dengan kata-kata ini. Gelombang kegembiraan muncul di hatinya segera setelah mendengar bahwa salah satu bangsanya menerobos dan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Selain itu, dewa tertingginya yang belum sempurna belum dikirim dari Destiny Canyon. Itu benar-benar kejutan yang menyenangkan. Penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam mengangguk ke dalam. Tidak buruk, tidak buruk. Karena Xiao Feng masih berada di Destiny Canyon, itu berarti dia lebih baik daripada He Yulin dari kerajaan Rameau Divine dan Han Shaokun dari Risingkrek Divine Kingdom. Dengan pemikiran ini, penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam secara naluriah menegakkan punggungnya, berdiri sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Karena dia memiliki bawahan yang luar biasa, dia harus lebih tegas dan menjaga citranya juga. Pada saat yang sama, penguasa kerajaan surgawi lainnya memandang penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam dengan sedikit kecemburuan. Tidak hanya seseorang dari Profound Law Divine Kingdom mendapatkan Earth Flaming Buddha Lotus dan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, tetapi dia juga masih berada di Destiny Canyon, tidak seperti He Yulin dan Han Shaokun yang diutus. Dengan demikian, orang dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam dapat membantu rekan-rekannya mendapatkan poin.
harta, dan pertemuan kebetulan bahkan jika dia tidak dapat membunuh peserta lain. Pada saat ini, mereka lebih cemburu pada kerajaan surgawi hukum yang mendalam daripada kerajaan surgawi Rameau dan kerajaan surgawi Risingkrek. He Yulin, yang tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya, ketakutan sekaligus bingung saat melihat reaksi para penguasa kerajaan surgawi. Kalian semua salah mengerti kata-kataku. Bukan itu yang ingin saya katakan sama sekali. Kemudian, He Yulin dan Han Shaokun, yang berdiri berhadapan, saling menatap kosong. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tidak bisa mendengarkan mereka dengan baik tanpa langsung mengambil kesimpulan. Meskipun penguasa kerajaan surgawi lainnya cemburu pada penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam, mereka masih memberi selamat kepadanya untuk menunjukkan betapa murah hati mereka. Tuan Wu, selamat. Lord Wu, Profound Law Divine Kingdom Anda benar-benar mencuri perhatian kali ini. Tuan Wu, saya tidak tahu bahwa Liu Xiaofeng sangat cakap. Dia bisa tinggal di Destiny Canyon sampai sekarang. Namun, di dalam hati, banyak dari mereka berpikir dalam hati, kerajaan surgawi hukum mendalam bekerja dengan sangat baik kali ini. Aku tidak cemburu. Tidak hanya itu, saya juga mengucapkan selamat kepada Profound Law Divine Kingdom. Sebagai pemimpin kerajaan surgawi, wajar bagiku untuk murah hati. Saya benar-benar murah hati. Pada saat yang sama, He Yulin bertanya kepada Han Shaokun melalui transmisi suara, haruskah kita menjelaskan diri kita sendiri? He Yulin benar-benar tidak tahu apakah dia harus menyelesaikan kata-katanya lebih awal. Berdasarkan betapa bahagianya penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam terlihat pada saat ini, dia takut dia akan dipukuli jika dia berbicara sekarang untuk menjernihkan kesalahpahaman. Setelah beberapa saat, He Yulin bertanya ragu-ragu, kalau tidak, kenapa kamu tidak menjelaskannya padanya? Tidak mungkin. Han Shaokun menolak dengan tegas. He Yulin, jika kamu membiarkanku menyelesaikan kata-kataku alih-alih menyelaku lebih awal, hal-hal tidak akan berputar sejauh ini. Anda menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar karena Anda menyela saya. Ini semua pada Anda. Aku tidak akan menjadi kambing hitammu. Han Shaokun bukanlah orang bodoh. Jika dia membereskan kesalahpahaman, ada kemungkinan penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam akan melampiaskan amarahnya padanya. Meskipun Lord of the Risingkrek Divine Kingdom pasti akan melindunginya dan tidak ada risiko kematian, dia masih akan terluka. He Yulin berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, tidak ada yang salah dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Jika mereka hanya membiarkan saya menyelesaikan kata-kata saya ingin memberitahunya bahwa Liu Xiaofeng sudah meninggal. Dia menghela nafas sebelum melanjutkan berkata, Liu Xiaofeng adalah yang paling sial kali ini. Dia hanya menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna dan bisa meninggalkan ngarai kapan saja, tetapi dia malah mati. Liu Xiaofeng adalah dewa tertinggi yang belum sempurna lainnya yang melawan Lang Chun Yuan bersama He Yulin dan Han Shaokun di inti jantung Destiny Canyon. Sayangnya, tidak seperti He Yulin dan Han Shaokun, dia meninggal di Destiny Canyon. Setelah Liu Xiaofeng meninggal, He Yulin dan Han Shaokun menemukan bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi perangkap Lang Chun Yuan sehingga mereka dengan tegas meninggalkan Destiny Canyon. He Yulin dan Han Shaokun benar-benar tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan Destiny Canyon, mereka akan menyebabkan kesalahpahaman yang sangat besar. Aku harus membuat semuanya menjadi jelas, apapun yang terjadi. Penguasa hukum yang mendalam kerajaan surgawi akan semakin marah semakin lama aku menunda mengatakan yang sebenarnya. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi He Yulin saat dia berpikir dalam hati, aku akan memberitahu Tuan tentang ini terlebih dahulu sehingga dia bisa campur tangan pada waktunya jika penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam menyerang saya. Bab 4203 Berita Mengejutkan, Tuanku. He Yulin tidak berani menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, penguasa kerajaan surgawi yang mendalam pasti akan lebih marah ketika dia mengetahui tentang kebenaran. Dia dengan cepat menjelaskan semuanya kepada penguasa kerajaan surgawi Rameau melalui transmisi suara. Awalnya, penguasa Rameau sedikit iri pada penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam. Lagi pula, meskipun He Yulin menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, He Yulin dipindahkan dari Destiny Canyon begitu cepat. Bukan hanya itu, tetapi setengah dari rakyatnya telah meninggal. Sebaliknya, dewa tertinggi yang belum sempurna dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam masih berada di ngarai takdir. Namun,
Setelah mendengarkan He Yulin, dia merasa lebih baik. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tiba-tiba merasa bahwa kerajaan surgawinya tidak bekerja terlalu buruk. Lagi pula, tidak hanya kerajaan surgawi hukum yang mendalam kehilangan dewa tertinggi yang belum sempurna, tetapi jumlah korban dari orang-orang kerajaan surgawi hukum yang mendalam di Destiny Canyon tidak kurang dari orang-orang dari kerajaan surgawi Rameau dan Rising Crack Divine. Kerajaan. Tanda seru. Akhirnya, penguasa kerajaan suci Rameau berkata kepada He Yulin, aku akan memberitahunya tentang ini. Aku benar-benar tidak tahu seberapa marahnya dia setelah ini. Dia tidak akan berani mendekatiku, tapi aku tidak bisa menjamin dia tidak akan melampiaskan amarahnya padamu. Saya secara alami akan melindungi Anda dan Anda pasti tidak akan kehilangan nyawa Anda, tetapi jika dia menyerang, saya tidak dapat menjamin Anda tidak akan terluka. Setelah mendengar kata-kata ini, mata He Yulin berbinar. Dia lega dia tidak harus menjernihkan kesalahpahaman. Dia buru-buru berkata, terima kasih, Dewa. Pada saat yang sama, penguasa kerajaan surgawi tebing bangkit, yang berdiri di sisi lain, juga mengetahui tentang apa yang terjadi pada Liu Xiaofeng dan yang lainnya dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam dari Han Shaokun. Mirip dengan penguasa kerajaan suci Rameau, dia juga merasa jauh lebih baik dan tidak lagi kesal karena kehilangannya. Kerajaan surgawi tebing meningkat kami tampaknya tidak terlalu buruk dibandingkan dengan kerajaan surgawi hukum yang mendalam. The Rising Crack Divine Kingdom menoleh untuk melihat penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam, yang masih tersenyum lebar ketika dia mendengarkan kata-kata ucapan selamat dari penguasa kerajaan surgawi lainnya, sebelum dia menggelengkan kepalanya ke dalam. Wu Yu kemungkinan besar akan menjadi gila setelah dia mengetahui kebenarannya. Pada saat ini, penguasa kerajaan suci Rameau akhirnya berkata dengan keras, membuat suara semua orang kewalahan, semuanya. Tolong berhenti mengucapkan selamat kepada Tuan Wu. Yulin tidak sempat menyelesaikan kata-katanya tadi. Tak perlu dikatakan, kata-kata penguasa kerajaan suci Rameau langsung menarik perhatian semua orang. Ekspresi Wu Yu, penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam, sedikit berubah saat dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa maksudnya? He Yulin tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya lebih awal. Apa artinya ini? Wu Yu tiba-tiba menoleh untuk melihat He Yulin dengan mata membara. Penguasa kerajaan suci Rameau menghela nafas sebelum dia berkata, Tuan Wu, belasungkawa. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Wu Yu begitu dia mendengar kata-kata ini. Namun, dia dengan cepat meyakinkan dirinya sendiri, tidak mungkin, tidak mungkin. Xiao Feng telah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Bahkan jika dia bukan tandingan lawannya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari lawannya. Terlebih lagi, dia bisa meninggalkan Destiny Canyon hanya dengan sebuah pemikiran. Penguasa kerajaan surgawi lainnya memandang penguasa kerajaan surgawi Rameau dengan bingung sebelum mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apa maksudnya? Mengapa dia menyampaikan belasungkawa kepada Tuan Wu? Apakah banyak orang dari Profound Law Divine Kingdom mati di Destiny Canyon? Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, karena Liu Xiaofeng masih berada di Ngarai, kerajaan surgawi hukum yang mendalam berada di tempat yang lebih baik dibandingkan dengan kerajaan surgawi Rameau dan kerajaan surgawi tebing yang meningkat. Wu Yu masih meyakinkan dirinya sendiri di dalam hati, tetapi kata-kata selanjutnya dari penguasa Rameau Divine Kingdom dengan kejam menghancurkan harapannya. Liu Xiaofeng sudah mati. Ekspresi Wu Yu berubah drastis sebelum energi surgawinya mulai melonjak tak menentu. Dia berseru dengan tak percaya, tidak mungkin. Liu Xiaofeng baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Bagaimana dia bisa mati? Pikirkan tentang itu. Tidak mungkin. Wu Yu tidak menunggu jawaban sebelum dia menoleh ke He Yulin dan berkata, kamu tidak boleh bercanda tentang hal seperti itu. Kalau tidak, bahkan jika Anda sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, saya akan memberi Anda pelajaran. He Yulin hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Wu Yu. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika Wu Yu tidak mau mempercayai kebenaran. Pada saat ini, Lord of the Rising Crack menghela nafas sebelum dia berkata, Lord Wu. He Yulin tidak bercanda. Shao Kun telah mengkonfirmasi masalah tersebut. Liu Xiaofeng tidak diragukan lagi sudah mati. Keduanya menyaksikan kematian Liu Xiaofeng. Mereka bertiga melawan orang lain, dan orang lainnya membunuh Liu Xiaofeng. Melihat itu membuat mereka berdua menyadari bahwa mereka bukan tandingan lawan mereka sehingga mereka segera meninggalkan Ngarai. Mungkin,
Jika penguasa kerajaan suci Rameau adalah satu-satunya yang angkat bicara, perlu waktu untuk meyakinkan beberapa orang lainnya. Namun, sekarang setelah Lord of the Rising Crack Divine Kingdom telah angkat bicara, mereka tidak lagi ragu. Wu Yu sepertinya sudah tenang saat ini. Namun, ekspresinya tetap gelap. Bagaimana ini mungkin? Xiao Feng meninggal meskipun dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Penguasa kerajaan surgawi lainnya juga ingin tahu tentang masalah ini. Siapa yang membunuhnya? Penghuni Destiny Canyon. Pada saat ini, penguasa kerajaan surgawi berkata untuk menghibur Wu Yu, meskipun Liu Xiaofeng meninggal, tenanglah karena kamu tidak kehilangan banyak orang di Ngarai. Sebagai perbandingan, kerajaan surgawi Rameau dan kerajaan surgawi Rising Crack kehilangan setidaknya setengah dari rakyatnya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi suram Wu Yu tampak sedikit mereda, betul sekali. Meskipun kehilangan Xiaofeng adalah kerugian besar, jumlah korbannya lebih rendah daripada yang ada di kerajaan suci Rameau dan kerajaan suci tebing yang meningkat. Pada saat ini, penguasa kerajaan Dewa Rameau memandang Guan Baoyu, penguasa kerajaan Dewa Busur Giok, dengan ekspresi rumit sebelum dia berkata, Liu Xiaofeng dibunuh oleh Lang Chunyuan. Tuan Guan, kerajaan surgawi Anda telah mencuri pusat perhatian kali ini. Semua orang menoleh untuk melihat Guan Baoyu. Sebelumnya, ketika Guan Baoyu mendengar bahwa He Yulin, Han Shaokun, dan Liu Xiaofeng bergabung untuk menghadapi lawan, dia mengira lawan mereka adalah penduduk terkuat di Destiny Canyon. Dia secara alami tertegun ketika mendengar kata-kata penguasa kerajaan surgawi Rameau. Lang Chunyuan. Dia bertarung sendirian melawan 3 dewa tertinggi yang belum sempurna. Bukan hanya itu, tapi dia membunuh salah satu dari mereka dan memaksa 2 lainnya melarikan diri. Akhirnya, Guan Baoyu tersadar dan bertanya, dia menerobos. Kemudian, Guan Baoyu menatap He Yulin, yang berdiri di belakang penguasa kerajaan suci Rameau, untuk konfirmasi. Dia benar-benar mengabaikan tatapan dingin Wu Yu. Pembunuhan dan kematian selalu menjadi bagian dari pertempuran kerajaan surgawi. Sekarat berarti seseorang tidak cukup kuat. Selain itu, di masa lalu, ada banyak orang dari kerajaan Dewa Busur Giok yang dibunuh oleh orang-orang dari kerajaan Dewa Hukum yang mendalam. He Yulin tersenyum kecut dan berkata, itu benar. Setelah dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dia pergi untuk melawan penduduk terkuat di Destiny Canyon sendirian. Kemudian, dengan bantuan dari Duan Lingtian dari kerajaan surgawi yang adil, dia berhasil mengalahkan mereka. Nama Duan Lingtian akhirnya disebutkan untuk pertama kalinya sejak He Yulin dan Han Shaokun diusir dari Destiny Canyon. Banyak orang tanpa sadar menoleh untuk melihat Zhu Yingjun, penguasa kerajaan surgawi yang adil. Zhu Yingjun sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan kerajaan surgawi yang adil. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih penasaran. Mengapa dia bergabung dengan Lang Chunyuan dari Jade Bo Divine Kingdom? Apakah dia dipaksa atau dia mau? Akankah Lang Chunyuan melawannya setelah dia membantunya? Dengan pemikiran ini, Zhu Yingjun menjadi khawatir. Lagi pula, dia menaruh harapan besar pada Duan Lingtian. Yang terpenting, dia telah banyak berinvestasi di Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian meninggal, dia akan menderita kerugian besar. He Yulin terus berkata, awalnya, Han Shaokun, Liu Xiaofeng, dan aku berencana untuk membunuh Duan Lingtian. Namun, Lang Chunyuan memutuskan untuk melindungi Duan Lingtian dan mencegah kami melakukannya. Pada saat ini, penguasa kerajaan surgawi menyela, mengapa Anda menargetkan Duan Lingtian? Tidak peduli seberapa kuat dan berbakatnya dia masih seorang kaisar dewa yang belum sempurna. Apakah dia mendapatkan harta langka, menimbulkan kecemburuan orang? Para penguasa kerajaan surgawi lainnya segera memandang He Yulin, mengantisipasi jawabannya. He Yulin tersenyum pahit setelah mendengar pertanyaan itu. Kemudian, dia menjawab, Duan Lingtian memang kaisar dewa yang belum sempurna sebelum memasuki Destiny Canyon, tapi dia sekarang adalah kaisar dewa perantara. Selain itu, dia juga sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya di ranah kaisar dewa perantara. Saat ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari kekuatan dewa tertinggi yang akan datang. Dia bahkan mungkin memiliki kekuatan yang setara dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia telah membunuh semua dewa tertinggi yang dia temui di Ngarai seolah-olah dia sedang memotong rumput liar. Dia sekarang peringkat pertama. Sebelum saya pergi, poinnya sudah melebihi 10.000. Saya yakin poinnya telah meningkat sejak saat itu.
He Yulin mengingat Kaisar Dewa yang maju yang dia, Han Shaokun, dan Liu Xiaofeng bawa ke inti jantung Destiny Canyon. Dia cukup yakin bahwa Duan Lingtian pasti sudah membunuh mereka. Di satu sisi, mereka bertiga telah membantu meningkatkan poin Duan Lingtian. Selain itu, dia juga berpikir bahwa Duan Lingtian pasti akan selamat kecuali Lang Chunyuan memutuskan untuk membunuhnya. Setelah He Yulin selesai berbicara, keheningan langsung turun. Faktanya, banyak orang tidak terkejut bahwa Duan Lingtian sekarang adalah Kaisar Dewa Perantara. Mereka lebih terkejut dengan fakta bahwa dia telah sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya segera setelah dia menerobos. Meskipun Duan Lingtian telah mengatakan bahwa dia akan melakukannya kepada orang-orang dari pasukan tertinggi sebelum memasuki Destiny Canyon, tidak ada yang menganggapnya serius. Mereka sama sekali tidak mengharapkan dia melakukan hal seperti itu. Apalagi, masih ada sedikit waktu tersisa sebelum pertempuran kerajaan surgawi berakhir. Ini berarti Duan Lingtian masih punya waktu untuk tumbuh lebih kuat. Dia mungkin tidak dapat menerobos dan menjadi Kaisar Dewa yang maju di Destiny Canyon, tetapi dia pasti akan membuat banyak kemajuan untuk menerobos ke ranah Kaisar Dewa yang maju. Duan Lingtian. Zhu Yingjun tertegun. Meskipun dia sangat berharap pada Duan Lingtian, dia masih terkejut. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia mulai khawatir lagi. Namun, apakah dia bisa keluar hidup-hidup? Dia memiliki banyak poin. Bagaimana jika Lang Chunyuan mengingini mereka? Tunggu. Lang Chunyuan sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna jadi dia tidak bisa membunuhnya kecuali Ngarai gagal mengirimnya keluar tepat waktu. Setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna di Destiny Canyon, seseorang tidak lagi dapat membunuh peserta lain di bawah ranah dewa tertinggi. Sebelum seseorang dapat melakukan pukulan mematikan, seseorang akan dikirim keluar dari Destiny Canyon. Ada pengecualian secara alami, tapi itu jarang terjadi. Sementara semua orang masih shock setelah mendengarkan berita tentang Duan Lingtian, He Yulin terus berkata, sama seperti Han Shaokun dan aku, Liu Xiaofeng juga. Dia juga membawa sekelompok orang dari kerajaan surgawinya sendiri untuk membunuh Duan Lingtian. Jumlah korban untuk Profound Law Divine Kingdom pasti tidak akan lebih rendah dari Rameau Divine Kingdom dan Rising Crack Divine Kingdom. Bab 4204 menantikan hadiahnya, banyak kaisar dewa dari kerajaan Rameau Divine dan Rising Crack Divine Kingdom meninggal saat mereka mencoba membunuh Duan Lingtian. He Yulin berkata, Destiny Canyon adalah tempat untuk pertempuran kerajaan surgawi. Apalagi kehilangan setengah dari pesertanya, bahkan jika kerajaan surgawi kehilangan semua pesertanya, itu hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. He Yulin tidak menyembunyikan apapun dan secara terbuka berbicara tentang bagaimana dia dan dua dewa tertinggi lainnya membawa rekan mereka masing-masing untuk membunuh Duan Lingtian. Jika mereka berhasil membunuh Duan Lingtian, penguasa kerajaan surgawi yang adil tidak dapat melakukan atau mengatakan apa-apa tentang itu juga. Lagi pula, Duan Lingtian tahu hidupnya akan terancam ketika mereka berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan surgawi. Sebaliknya, kerajaan surgawi Rameau, kerajaan surgawi Tebing Bangkit, dan kerajaan surgawi hukum yang mendalam tidak dapat meminta pertanggungjawaban Duan Lingtian atas kematian peserta mereka juga. Tidak peduli seberapa marahnya mereka, tidak ada yang bisa mereka katakan atau lakukan pada Duan Lingtian saat Duan Lingtian keluar dari Destiny Canyon. Bagaimanapun, semuanya dilakukan sesuai aturan. Tanda seru. Jika penguasa kerajaan surgawi Rameau, kerajaan surgawi Tebing yang Bangkit, dan kerajaan surgawi hukum yang mendalam memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Duan Lingtian, tidak hanya penguasa kerajaan surgawi yang adil akan melindungi Duan Lingtian, tetapi penguasa lainnya dari kerajaan surgawi juga akan melindungi Duan Lingtian untuk menegakkan aturan. Lagi pula, jika mereka membiarkan Duan Lingtian dibunuh, itu berarti mereka menyetujui orang-orang mereka dibunuh dalam pertempuran kerajaan surgawi di masa depan jika orang-orang mereka membunuh banyak orang di Destiny Canyon. Tidak mungkin ada prioritas untuk masalah ini. Begitu ada prioritas, itu akan terjadi lagi dan lagi. Dengan demikian, dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi penguasa kerajaan surgawi Rameau, kerajaan surgawi Rising Crack, dan kerajaan surgawi yang mendalam untuk menyerang Duan Lingtian tidak peduli seberapa marah atau tidak senangnya mereka. Tak perlu dikatakan, tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang mereka lakukan secara pribadi. Pada saat ini, Wu Yu, penguasa kerajaan surgawi hukum yang mendalam yang telah dipenuhi dengan kegembiraan beberapa saat yang lalu,
tiba-tiba menjadi kaku sebelum dia memuntahkan seteguk darah setelah mendengarkan He Yulin. Kerajaan surgawi hukum yang mendalamnya telah menderita kerugian yang terlalu berat kali ini. Tidak hanya dia kehilangan begitu banyak orang, tetapi salah satu anak buahnya yang baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna juga meninggal. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Wu Yu tidak bisa menerima ini sama sekali. Penguasa kerajaan surgawi lainnya, yang baru saja memberi selamat kepada Wu Yu beberapa saat yang lalu, dengan cepat mengubah nada mereka dan mulai menghibur Wu Yu. Tuan Wu, belasungkawa saya. Belasungkawa saya, Tuan Wu. Pada saat yang sama, penguasa kerajaan surgawi tidak bisa membantu tetapi mendesah dalam hati pada kerugian besar kerajaan surgawi hukum yang mendalam kali ini. Meskipun mendapatkan Lotus Flaming Buddha Bumi, orang dari kerajaan surgawi hukum yang mendalam itu gagal untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam mengingat nama Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak diragukan lagi adalah seseorang dengan keberuntungan yang luar biasa. Jika bukan karena keberuntungan, bagaimana mungkin Kaisar Dewa yang belum sempurna seperti dia tidak hanya menjadi Kaisar Dewa Perantara setelah memasuki Destiny Canyon tetapi juga sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya. Banyak penguasa kerajaan surgawi menghela nafas dan memandang Zhu Yingjun, penguasa kerajaan surgawi yang adil, dengan iri. Tuan Zhu, kerajaan surgawi yang adil benar-benar mencuri perhatian kali ini. Meskipun jelas bahwa Duan Lingtian tidak akan tinggal di kerajaan surgawi yang adil, jika Duan Lingtian tidak mati di ngarai takdir, kerajaan surgawi yang adil akan diberi hadiah yang besar setelah pertempuran kerajaan surgawi berakhir. Berdasarkan poin Duan Lingtian, kerajaan surgawi yang adil pasti akan menduduki peringkat pertama dalam pertempuran kerajaan surgawi kali ini. Seorang penguasa kerajaan surgawi berkata, kali ini, kerajaan surgawi yang benar pasti akan memecahkan rekor yang dibuat oleh kerajaan surgawi sebelumnya. Ini berarti kerajaan surgawi yang adil akan menerima hadiah tambahan. Setelah mendengar ini, penguasa kerajaan surgawi lainnya memandang Zhu Yingjun lagi dengan mata terbakar karena cemburu. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa cemburu mereka saat ini. Zhu Yingjun dan kerajaan surgawi yang adil sangat beruntung kali ini. Mereka pasti akan diberi hadiah besar oleh Dewa Penciptaan jika mereka memecahkan rekor kali ini. Ini belum berakhir jadi hasilnya belum pasti. Menurut pendapat saya, kerajaan Dewa Busur Giok masih bisa melampaui kita kapan saja, kata Zhu Yingjun dengan rendah hati sambil menatap Guan Baoyu, penguasa kerajaan Dewa Busur Giok. Lagi pula, tidak ada keraguan bahwa peserta terkuat kali ini adalah Lang Chunyuan. Pada saat yang sama, Xiao Yi, penguasa kerajaan dewa melonjak yang berdiri di kejauhan, sangat marah hingga hampir memuntahkan darah setelah mengetahui bahwa Lang Chunyuan telah memasuki alam dewa tertinggi. Berdasarkan pemahamannya tentang hukum, dia mungkin tidak cocok untuknya tanpa keputusan tuannya sekarang karena dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Kemarahannya tumbuh ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tumbuh begitu kuat karena dia membunuh hampir semua kaisar dewa tingkat lanjut di ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak. Dia memandang Wu Yu, bersimpati dengan Wu Yu atas kemalangan mereka. Guan Baoyu tersenyum dan berkata dengan ringan, Tuan Zhu, Anda pasti bercanda. Lang Chunyuan sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Artinya dia tidak bisa lagi membunuh peserta lain. Akan sulit baginya untuk mengumpulkan lebih banyak poin daripada Duan Lingtian. Apalagi Duan Lingtian masih punya waktu untuk mengumpulkan lebih banyak poin. Saya hanya berharap dia akan menyelamatkan orang-orang saya di akun Lang Chunyuan dan lebih dari separuh orang saya akan selamat dari pertempuran kerajaan surgawi. Setelah suara Guan Baoyu jatuh, ekspresi dari penguasa kerajaan surgawi lainnya sedikit berubah. Mereka tiba-tiba teringat bahwa dengan kekuatan menakutkan Duan Lingtian, dia dapat dengan mudah membunuh orang-orang mereka juga. Kuharap mereka pintar dan bersembunyi. Jika mereka pernah mendengar tentang atau menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, mereka seharusnya tidak sebodoh itu untuk memprovokasi dia. Saya harap mereka akan pintar dengan pilihan mereka. Banyak penguasa kerajaan surgawi berdoa dalam hati agar orang-orang mereka cerdas dan menghindari memprovokasi Duan Lingtian. Sebaiknya mereka memutuskan untuk menunggu sampai mereka dipindahkan dari Destiny Canyon saat pertempuran kerajaan surgawi berakhir. Dengan itu, keamanan mereka akan agak terjamin. Sementara mereka terus menunggu, beberapa penguasa kerajaan surgawi mau tidak mau bertanya kepada He Yulin dan Han Shaokun tentang orang-orang mereka.
Ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka mengetahui bahwa kerajaan surgawi masing-masing telah menderita kerugian besar juga. Penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa putranya telah memperoleh teratai Buddha Api Bumi. Namun, kegembiraannya sirna setelah He Yulin selesai berbicara. Putranya, Feng Xiaoxiao, telah meninggal di Destiny Canyon setelah mendapatkan teratai Buddha Flaming Bumi. Penguasa kerajaan surgawi lainnya terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Feng Xiaoxiao berhasil mendapatkan teratai Buddha Api Bumi. Lagi pula, mereka tidak menyadari bahwa Feng Xiaoxiao telah menyembunyikan kekuatannya. Dalam keadaan normal, mereka akan mengeluh tentang Lord of Wind Chaim Divine Kingdom karena menyembunyikan kartu truf seperti itu. Namun, karena kematian Feng Xiaoxiao, wajar jika tidak ada dari mereka yang mengeluh untuk menghindari kejengkelan penguasa kerajaan Dewa Lonceng Angin. Beberapa penguasa kerajaan surgawi, yang memiliki hubungan baik dengan penguasa kerajaan surgawi Lonceng Angin, berbicara untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, banyak orang juga bertanya-tanya apakah Feng Xiaoxiao telah dibunuh oleh Duan Lingtian atau Lang Chunyuan. Ada juga kemungkinan beberapa dewa tertinggi bergabung untuk membunuh Feng Xiaoxiao. Menurut pendapat mereka, tidak termasuk Duan Lingtian dan Lang Chunyuan, mustahil bagi dewa tertinggi yang akan segera membunuh Feng Xiaoxiao sendirian. Di takdir Canyon, Duan Lingtian secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di luar Destiny Canyon. Saat ini, dengan perlindungan Lang Chunyuan, dia berhasil menyembuhkan lukanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ke arah Lang Chunyuan dan berkata, "Kakak senior keempat, saya sudah sembuh." "Bagus," jawab Lang Chunyuan sambil tersenyum, "sekarang setelah kamu pulih, ayo bunuh binatang buas ini." Membunuh orang-orang itu lebih awal tidak akan memberimu banyak. Namun, itu berbeda untuk binatang iblis ini karena mereka adalah ujian terakhir dalam pertempuran kerajaan surgawi Destiny Canyon. Kami akan diberi hadiah setelah kami membunuh mereka. Saya harap pembangkit tenaga tertinggi yang menciptakan ujian dewa tidak akan pelit dengan hadiahnya, berbeda dengan orang-orang di ujian dewa. Lang Chunyuan dan yang lainnya yang memasuki ujian dewa secara alami menyadari bahwa dewa penciptaan sebenarnya adalah beberapa pusat kekuatan tertinggi. Destiny Canyon, seperti ujian para dewa, hanyalah tempat lain yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Lang Chunyuan, mata Duan Lingtian berbinar saat dia berkata, "Saya menantikan hadiahnya. Kakak senior keempat, biarkan mereka pergi. Kamu bisa melihatku membunuh mereka setelah ini." Lang Chunyuan terkekeh. "Sangat baik. Aku akan menonton penampilanmu setelah ini." Setelah itu, Lang Chunyuan melepaskan cengkeramannya atas 7 binatang iblis yang tersisa. 7 binatang iblis sebenarnya adalah makhluk dengan kecerdasan. Mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lang Chunyuan dan mereka terjebak dalam formasinya. Dengan itu, mereka tahu peluang mereka untuk bertahan hidup hampir nol. Oleh karena itu, saat ini, mereka memutuskan hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membunuh Duan Lingtian sebelum mereka mati untuk membalaskan dendam 2 rekan mereka yang gugur. Mengaum, 7 binatang iblis menyerbu keluar dan menyerang bersamaan, menyebabkan kekosongan dan formasi perangkap Lang Chunyuan bergetar. Riak-riak indah dapat dilihat dalam kehampaan saat ini, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk menghargainya saat ini. Ketika Duan Lingtian menghadapi binatang iblis itu lagi, dia tidak menghindarinya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia menyerbu ke arah mereka, berniat untuk melawan mereka secara langsung. Satu-satunya alasan dia menghindari mereka sebelumnya adalah karena luka-lukanya. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia tidak perlu takut. Lagi pula, sekarang binatang iblis tidak bisa lagi menggunakan formasi darah, mereka hanya sekuat dewa tertinggi yang akan datang. Dengan waktu yang cukup, tidak akan sulit baginya untuk membunuh mereka semua. Bab 4205 meninggalkan Destiny Canyon. Swoosh. 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 Sinar pedang bersiul di udara saat hujan turun dari atas. Mereka cantik dan cerah seperti pelangi, menyamarkan kematian mereka. Ketika mereka bergerak, mereka meninggalkan kehampaan yang bergetar di belakang mereka. Seolah-olah ruang itu akan runtuh. Tanpa formasi darah, serangan 7 binatang iblis tidak lagi diam-diam bahkan jika mereka menyerang secara bersamaan. Awalnya, mereka menemui jalan buntu dengan Duan Lingtian, tetapi Duan Lingtian segera menemukan celah dan membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu, pertarungan sangat menguntungkan Duan Lingtian.
Butuh Duan Lingtian lebih dari setengah jam untuk membunuh binatang iblis pertama. Setelah kematian binatang iblis pertama, dia membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk membunuh binatang iblis kedua. Membunuh binatang iblis ketiga dan keempat hanya membawanya puluhan napas dan masing-masing kurang dari 10 napas. Pada akhirnya, dia membutuhkan kurang dari 10 napas untuk membunuh 3 binatang iblis yang tersisa. Tanda seru. Seberkas cahaya menyinari Duan Lingtian dari langit, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini adalah hadiahnya untuk membunuh binatang iblis. Setelah menyerap hadiahnya, Duan Lingtian melihat ke langit dan berpikir dalam hati, sekarang aku telah menerima hadiah untuk membunuh binatang iblis itu, akankah aku menerima hadiah karena lulus ujian akhir di Destiny Canyon? Demikian pula, Lang Chunyuan juga melihat ke langit. Dalam sekejap, awan kelabu gelap bergulung ke langit yang cerah dan biru. Awan gelap disertai dengan kilat dan suara guntur berdering di. Setelah itu, 9 sosok tembus cahaya muncul di langit. Sosok-sosok ini milik 9 binatang iblis yang dibunuh oleh Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. 9 binatang iblis menatap Duan Lingtian dan Lang Chunyuan dengan mata penuh kebencian sebelum mereka meraung untuk melampiaskan keengganan dan kemarahan mereka. Namun, suara raungan mereka ditenggelamkan oleh suara guntur. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, 9 binatang iblis perlahan memudar menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit sebelum mereka menyatu menjadi seberkas cahaya 9 warna yang menyinari Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Diameter balok itu sangat besar sehingga dengan mudah menyelimuti keduanya meskipun mereka berdiri cukup jauh satu sama lain. Jadi ini adalah hadiah untuk melewati ujian terakhir di Destiny Canyon. Duan Lingtian dapat merasakan bahwa hadiahnya lebih besar dari semua hadiah yang dia terima sebelumnya di Destiny Canyon. Begitu cahaya menyinari dirinya, energi yang dia selamatkan dari hadiah sebelumnya sebagian besar dihancurkan oleh hadiah baru. Dia hanya berhasil menyerap sebagian kecil darinya, yang tidak memberinya banyak perbaikan. Hadiah baru itu begitu mendominasi sehingga seolah-olah tidak bisa mentolerir kehadiran hadiah lainnya. Duan Lingtian merasa hatinya sakit saat memikirkan hadiah yang sia-sia. Saya harap hadiah baru ini akan memberi saya peningkatan yang lebih besar. Jika tidak, saya akan menderita kerugian besar kali ini. Saya juga tidak serakah. Saya hanya berharap untuk menerobos ke ranah Kaisar Dewa yang maju. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri, sedikit bersemangat. Awalnya, dia tidak berpikir dia akan mampu menerobos ke ranah Kaisar Dewa tingkat lanjut di Destiny Canyon. Namun, sekarang, hatinya membawa sedikit harapan. Sementara itu, Lang Chunyuan juga menyerap hadiahnya. Kecepatan dia menyerap hadiah jauh lebih cepat daripada Duan Lingtian. Ini wajar karena dia sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna yang telah menstabilkan basis kultivasinya. 9 binatang iblis itu mati. 3 dewa tertinggi yang belum sempurna dan rekan mereka masing-masing juga pergi, dengan 2 dari mereka melarikan diri dan semuanya mati. Dengan demikian, hanya Duan Lingtian dan Lang Chunyuan yang tersisa di jantung Destiny Canyon. Meskipun mereka yang menunggu di luar inti Destiny Canyon tidak menyaksikan apa yang terjadi di inti, mereka semua tahu betapa berbahayanya di dalam inti karena hadiah menarik yang jatuh dari langit. Aku tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi berdasarkan seberapa agresif orang-orang dari 3 kerajaan surgawi itu, jelas mereka mencari masalah untuk Duan Lingtian. Berdasarkan jumlah hadiah yang muncul, kamu bisa melihat bahwa banyak orang yang mati. Tidak ada keraguan bahwa mereka yang meninggal berasal dari 3 kerajaan surgawi. Mengapa 3 dewa tertinggi yang belum sempurna tidak melindungi bangsanya sendiri? Mungkin mereka pergi. Setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, mereka bisa meninggalkan Destiny Canyon hanya dengan sebuah pemikiran. Bagaimanapun, aku akan pergi sekarang dan mencari tempat untuk bersembunyi sampai waktunya habis. Saya juga. Banyak orang yang berkumpul di luar inti jantung Destiny Canyon dengan cepat pergi. Hanya beberapa orang yang tertinggal. Beberapa orang ini berharap beruntung. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Duan Lingtian berhasil membunuh orang-orang dari 3 kerajaan surgawi, Duan Lingtian pasti dalam keadaan lemah sekarang. Ada juga Lang Chunyuan. Mereka mengira dia akan berada dalam kondisi yang mengerikan setelah membunuh 9 binatang iblis. Tak perlu dikatakan, mereka berharap untuk mengambil keuntungan dari kondisi melemahnya duo tersebut. Duan Lingtian dan Lang Chunyuan masing-masing saat ini berada di peringkat pertama dan kedua.
Satu memiliki lebih dari 10.000 poin sementara yang lain memiliki hampir 10.000 poin. Lang Chunyuan, yang berada di peringkat kedua, memiliki poin lebih dari 2 kali lipat dari orang di tempat ketiga. Jika mereka bisa membunuh keduanya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Memikirkan apa yang bisa mereka peroleh, mereka dengan sabar menunggu Duan Lingtian dan Lang Chunyuan pergi. Beberapa hari kemudian, Duan Lingtian dan Lang Chunyuan akhirnya keluar. Bertentangan dengan harapan orang-orang yang menunggu duo itu, Duan Lingtian dan Lang Chunyuan tidak hanya tidak dalam keadaan lemah, tetapi mereka berdua dalam kondisi puncak. Tidak ada ketegangan sama sekali mengenai hasilnya. Duan Lingtian dengan mudah membunuh semua orang yang berharap memanfaatkan dia dan Lang Chunyuan. Orang-orang itu sangat menyesal tidak pergi bersama yang lain. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Hadiahku hilang. Duan Lingtian merasa agak terdiam. Dia baru saja menerima hadiah karena membunuh sekelompok orang, tetapi mereka dengan cepat dihancurkan oleh hadiah karena lulus ujian akhir. Dia hanya berhasil menyerap sedikit saja. Duan Lingtian memandang Lang Chunyuan dan bertanya dengan senyum masam, "Kakak senior keempat, sepertinya hadiah yang kami terima sebelumnya lebih berbahaya daripada kebaikan. Saya tidak dapat menyimpan hadiah lain di tubuh saya sekarang." Setelah mendengar ini, Lang Chunyuan menjawab sambil tersenyum, "Adik laki-laki, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerapnya sepenuhnya, bukan? Setelah itu, Anda tidak akan memiliki masalah lagi. Bukan hanya itu, tetapi Anda kemungkinan besar akan sangat dekat untuk menjadi kaisar dewa yang maju bahkan jika Anda tidak menerobos." Lang Chunyuan telah memperoleh banyak hal kali ini jadi suasana hatinya sangat baik. "Mudah bagimu untuk mengatakannya," kata Duan Lingtian sambil menghela nafas, "Kakak senior keempat, tidak banyak waktu tersisa. Saya akan menemukan tempat untuk mengolah dan menyerap energi dari hadiah sementara saya menunggu untuk dikirim keluar dari ngarai. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Apakah Anda ingin ikut dengan saya atau Anda berencana untuk pergi dulu?" "Tentu saja, aku akan ikut denganmu," kata Lang Chunyuan sambil cekikikan, "Adik laki-laki, aku tidak terburu-buru untuk pergi. Anda dapat menemukan tempat dan mencurahkan waktu Anda untuk menyerap energi dari hadiah. Sebelumnya, Duan Lingtian dan Lang Chunyuan hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menerima hadiah luar biasa ke dalam tubuh mereka. Namun, mereka baru meninggalkan inti jantung Destiny Canyon beberapa hari kemudian karena Duan Lingtian sedang menunggu Lang Chunyuan menyerap energi dari hadiah setelah memasuki tubuhnya. Selama beberapa hari itu, tidak seperti Lang Chunyuan yang sepenuhnya menyerap energi dari hadiah, Duan Lingtian hanya berhasil menyerap sedikit energi dari hadiah. Meskipun Lang Chunyuan tidak mengatakan apa-apa, Duan Lingtian sangat bisa merasakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat. Saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, "Kakak senior keempat, apakah menurut Anda Namong Cheyi, pemimpin kolam surgawi Gunung Beku, akan meminta Anda untuk bergabung dengan pasukannya segera setelah Anda meninggalkan Destiny Canyon? Apakah menurut Anda Frosty Mountain Heavenly Pool benar-benar memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu Anda menjadi dewa tertinggi perantara?" Sebelumnya, tidak ada yang mempercayai Lang Chunyuan ketika dia berkata bahwa dia akan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna dan menstabilkan basis kultivasinya di Destiny Canyon. Itu mirip dengan bagaimana tidak ada yang percaya Duan Lingtian mengatakan dia akan menstabilkan basis kultivasinya setelah menjadi kaisar dewa perantara di Destiny Canyon. Namun, keduanya tetap setia pada kata-kata mereka dan mencapai apa yang mereka katakan. Menurut perjanjian sebelumnya, jika Frosty Mountain Heavenly Pool tulus merekrut Lang Chunyuan, mereka harus memberinya sumber daya sebanyak yang dia butuhkan untuk menjadi dewa tertinggi perantara. "Saya kira begitu," kata Lang Chunyuan sambil tertawa. "Sebelum memasuki Destiny Canyon, saya bertanya kepada penguasa kerajaan surgawi Busur Giok tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa Frosty Mountain Heavenly Pool memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk membantu saya menjadi dewa tertinggi perantara setelah saya menstabilkan basis kultivasi saya di ranah dewa tertinggi yang belum sempurna." Duan Lingtian sedikit terkejut karena Lang Chunyuan ingat untuk menanyakan masalah ini. Lang Chunyuan terus berkata, "Namun, saya tidak yakin apakah dia akan mengingkari kata-katanya. Kita harus berpegang teguh pada prinsip kita setelah meninggalkan Destiny Canyon. Jika mereka menepati janji, tidak apa-apa bagi kita untuk bergabung dengan mereka. Saudara junior, jangan dipaksa melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Lagi pula,
kita akan segera meninggalkan ujian para dewa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior keempat, seperti yang kamu katakan. Kami akan meninggalkan ujian para dewa pada akhirnya. Selain itu, semua yang ada di sini hanya diciptakan oleh kekuatan tertinggi. Mengapa saya harus ditekan untuk melakukan sesuatu? Lang Chunyuan mengangguk. Bagus. Saya tahu bahwa Anda akan melihat hal-hal seperti ini. Saya hanya mengatakan ini karena kakak ketiga menyuruh saya untuk mengingatkan Anda. Sekarang saya telah menyampaikan pesannya, saya juga telah menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada saya. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Lang Chunyuan. Pada saat yang sama, kehangatan menyelimuti hatinya ketika dia memikirkan tentang perhatian kakak ketiga terhadapnya. Selama periode waktu berikutnya, Duan Lingtian menemukan tempat untuk mengolah dan menyerap energi dari hadiah dalam pengasingan. Pada saat yang sama, Lang Chunyuan tetap berada di sisi Duan Lingtian untuk melindunginya, memastikan dia tidak diganggu. Tak perlu dikatakan, dengan Lang Chunyuan berjaga-jaga, Duan Lingtian dengan mudah menyerap energi dari hadiah itu. Saat ini, keduanya tiba-tiba merasakan perubahan di Destiny Canyon. Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian dan berkata, adik laki-laki, saya pikir kita akan segera dipindahkan. Begitu suara Lang Chunyuan jatuh, Duan Lingtian merasakan kepalanya berputar dan pandangannya menjadi hitam. Ketika cahaya kembali, Duan Lingtian menemukan bahwa dia sekarang berada di luar Destiny Canyon. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat penguasa kerajaan surgawi di depannya. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya. Mereka keluar. Pada saat ini, penguasa dari berbagai kerajaan surgawi sedang melihat Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Bab 4206 Bagaimana ini mungkin? Setelah Duan Lingtian dan yang lainnya dikirim keluar dari Destiny Canyon, penguasa dari berbagai kerajaan surgawi dengan mudah menggunakan keputusan penguasa mereka untuk membawa Kaisar Dewa Maju mereka kembali ke pihak mereka. Dengan keputusan dewa, mereka sebanding dengan dewa tertinggi yang maju. Duan Lingtian merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya sebelum membawanya pergi. Pada saat yang sama, dia merasakan energi surgawinya melambat, menyebabkan rasa ketidakberdayaan muncul dalam dirinya. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa tingkat lanjut. Duan Lingtian dalam hati terkejut. Dia telah melihat kekuatan dewa tertinggi yang belum sempurna. Meskipun dia bukan tandingan dewa tertinggi yang belum sempurna sekarang, dia yakin itu tidak akan terjadi begitu dia menjadi Kaisar Dewa yang maju. Dia dikejutkan oleh kekuatan Zhu Yingjun, yang didorong oleh ketetapan dewa. Perbedaan kekuatan antara dewa tertinggi yang belum sempurna dan maju seperti langit dan bumi. Tidak heran orang mengatakan bahwa dewa tertinggi yang maju dapat membunuh dewa tertinggi yang belum sempurna hanya dengan satu jari. Perbedaan kekuatannya luar biasa. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia tiba di sisi Zhu Yingjun. Dia baru tersadar ketika mendengar suara Yun He. Yun He mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara, Saudara Lingtian, Tuhan sedang berbicara denganmu. Setelah sadar kembali, Duan Lingtian menemukan bahwa yang lain dari kerajaan surgawi yang adil telah berkumpul. Sepertinya ada lebih sedikit orang yang meninggal di Destiny Canyon. Kemudian, dia memandang Zhu Yingjun dengan sedikit kebingungan, mencoba mengingat apa yang dikatakan Zhu Yingjun. Zhu Yingjun tersenyum. Dia sama sekali tidak tersinggung karena Duan Lingtian terganggu saat dia berbicara. Dia berkata, Mansion Master Duan, Anda telah membawa kemuliaan besar bagi kerajaan surgawi kita yang adil. Duan Lingtian tidak hanya menduduki peringkat pertama, tetapi ia juga memecahkan rekor sebelumnya dengan mengumpulkan lebih dari 10.000 poin. Karena poinnya, kerajaan surgawi yang adil juga naik ke posisi pertama di peringkat kerajaan surgawi. Setelah itu, para peserta dari kerajaan surgawi yang benar berbicara satu demi satu. Selamat, Tuanku. Selamat, Mansion Master Duan. Beberapa kaisar dewa tingkat lanjut dari kerajaan surgawi yang adil memandang Duan Lingtian dengan rasa terima kasih saat mereka memberi selamat padanya. Sebelumnya, mereka bertemu dengan Duan Lingtian saat berada di Destiny Canyon. Saat itu, mereka mengira Duan Lingtian akan membunuh mereka seperti bagaimana dia membunuh yang lain. Yang mengejutkan mereka, dia menyelamatkan mereka. Mereka bahkan merasa lebih bersyukur ketika kemudian mendengar tentang berapa banyak yang telah dia bunuh. Salah satu tuan rumah dari kerajaan surgawi yang benar melihat sekeliling sebelum dia berkata sambil menghela nafas,
sepertinya ada setidaknya selusin orang yang tewas di Destiny Canyon dari masing-masing kerajaan surgawi. Setelah suaranya jatuh, banyak orang secara naluriah mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian. Kerugian yang diderita berbagai kerajaan surgawi kemungkinan besar terkait dengan Duan Lingtian, tetapi mereka tidak mengira dia adalah pembunuh yang haus darah. Lagi pula, jika mereka memiliki kekuatannya, mereka akan melakukan hal yang sama. Pertempuran kerajaan surgawi adalah sebuah kompetisi. Mereka berpartisipasi untuk memperebutkan harta karun, pertemuan tak terduga, dan hadiah di Destiny Canyon. Hadiah untuk membunuh seseorang di Destiny Canyon 2 kali lipat dari yang biasanya mereka terima. Siapa yang bisa menolak hal seperti itu? Berbeda dengan kerajaan surgawi yang benar, orang-orang dari kerajaan surgawi lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka karena kerugian besar yang mereka derita. Pada saat yang sama, Guan Baoyu, penguasa kerajaan Dewa Busur Giok, berkata kepada Lang Chunyuan melalui transmisi suara, "Nak, terima kasih." Kemudian, senyum muncul di wajahnya sebelum dia berkata dengan lantang, "Selamat telah menjadi dewa tertinggi." Orang-orang dari Jadebo Divine Kingdom mengikutinya dan memberi selamat kepada Lang Chunyuan meskipun mereka tidak terlalu dekat dengannya. Lagi pula, itu adalah kewajiban untuk memberi selamat padanya. Pada saat ini, kerajaan surgawi yang menderita kerugian lebih kecil dan berhasil menduduki peringkat 10 besar akhirnya pulih dari kesedihan mereka. Sebaliknya, orang-orang dari kerajaan surgawi yang menderita kerugian besar seperti kerajaan surgawi Rameau, kerajaan surgawi Risingkrek, dan kerajaan surgawi hukum yang mendalam hampir tidak bisa menghilangkan ekspresi gelap di wajah mereka. Tak perlu dikatakan, dengan kekalahan besar seperti itu, mereka tidak masuk dalam 10 besar. Ayo pergi. Segera setelah itu, penguasa kerajaan surgawi Rameau, kerajaan Risingkrek, dan kerajaan surgawi hukum yang mendalam memimpin orang-orang mereka pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Penguasa kerajaan surgawi yang melonjak pergi tanpa melihat ke belakang juga. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi mereka yang gagal masuk peringkat 10 besar untuk bertahan lebih lama. Namun, dalam keadaan normal, mereka biasanya akan tinggal hanya untuk melihat hadiah seperti apa yang akan diterima oleh mereka yang berada di peringkat 10 besar. Namun, kali ini, tidak ada dari mereka yang ingin tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Sebelum pergi, Xiao Yi, penguasa kerajaan surgawi yang melonjak, menoleh untuk melihat Lang Chunyuan dengan mata penuh dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, sedikit ketidakberdayaan muncul di hatinya ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia sekarang menjadi dewa tertinggi. Jika dia berada di wilayah kerajaan surgawi melonjak, akan mudah baginya untuk membunuhnya dengan keputusan dewa. Namun, dia bukan tandingannya di luar wilayah kerajaan surgawi yang melonjak. Pada akhirnya, hanya 12 kerajaan surgawi yang tersisa. 2 kerajaan surgawi yang gagal menempati peringkat 10 besar tidak keluar karena beberapa perwakilan mereka berhasil menempati peringkat 10 besar dari daftar peringkat individu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, mereka hanya akan diberi hadiah setelah sehari semalam berlalu. Tidak ada yang tahu mengapa butuh waktu lama bagi mereka untuk menerima hadiah, tetapi mereka semua menunggu dengan sabar. Swoosh, swoosh, swoosh. Tiba-tiba, 3 pria tua muncul. Mereka adalah 3 tetua kalajengking iblis dari Sekte Surga Elemen Laten. Ketiganya diketahui memiliki kekuatan dari dewa tertinggi biasa jika mereka bergabung. Sebelum dimulainya pertempuran kerajaan surgawi, mereka datang untuk merekrut Duan Lingtian dan Lang Chunyuan. Pada akhirnya, Lang Chunyuan memilih Frosty Mountain Heavenly Pool sehingga mereka hanya tersisa Duan Lingtian, pilihan kedua mereka. Ketika mereka mendengar tentang hasilnya, mereka terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan kedua mereka akan memiliki penampilan yang mengejutkan dalam pertempuran kerajaan surgawi. Hal yang paling mengejutkan adalah keberhasilannya dalam sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya setelah menjadi kaisar dewa perantara. Dia monster. Ketiga lelaki tua itu telah hidup cukup lama untuk melihat banyak keajaiban dalam hidup mereka. Namun, mereka masih dikejutkan oleh bakat Duan Lingtian. Akhirnya, salah satu dari 3 tetua kalajengking iblis berkata dengan lantang, "Duan Lingtian, Sekte Surga Elemen Laten akan membantumu menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Setelah menjadi kaisar dewa yang maju, Anda akan secara resmi bergabung dengan Sekte Surga Elemen Laten." Duan Lingtian tersenyum tipis saat dia menjawab, "Senior,
Hadiah yang saya terima di Destiny Canyon melebihi harapan saya, dan saya belum menyerap semuanya. Selain itu, saya masih belum menerima hadiah untuk peringkat pertama. Ada kemungkinan bahwa setelah saya menyerap semua hadiah, saya akan dapat menerobos ke ranah Kaisar Dewa tingkat lanjut sendirian. Menjelang akhir kata-katanya, Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dengan penuh arti. Ekspresi lelaki tua itu membeku sesaat. Kemudian, dia bertukar pandang dengan dua lelaki tua lainnya dan berbicara kepada mereka melalui transmisi suara sebelum dia berkata kepada Duan Lingtian, "Duan Lingtian, jika Anda sendiri menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut, Sekte Surga Elemen Laten kami akan membantu Anda menstabilkan basis kultivasi Anda. Selain itu, Sekte kami akan memberi Anda." 12 penguasa kerajaan surgawi terkejut ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka tidak berharap Sekte Surga Elemen Laten rela menyerah begitu banyak hanya untuk merekrut Duan Lingtian. Duan Lingtian bisa merasakan ketulusan lelaki tua itu. Terlebih lagi, hal-hal yang dijanjikan lelaki tua itu adalah apa yang benar-benar dia butuhkan untuk menjadi dewa tertinggi secepat mungkin. "Senior, jika Anda menepati janji Anda, saya akan sangat bersedia untuk bergabung dengan Sekte Surga Elemen Laten," jawab Duan Lingtian tanpa ragu-ragu. Dia akan menjadi bodoh untuk melakukan sebaliknya. Sekte Surga Elemen Laten berharap untuk memelihara bakat yang cukup kuat untuk melindungi mereka di masa depan. Dalam keadaan normal, Duan Lingtian tidak ingin terikat dengan janji seperti itu. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran sekarang karena dia akan meninggalkan ujian para dewa dan akhirnya kembali ke dunia nyata. Setelah itu, penguasa kerajaan surgawi memberi selamat kepada 3 tetua kalajengking iblis. "Selamat, senior." Pada saat ini, Lang Chunyuan, seorang pria paruh baya terbang. Dia adalah Namong Cheyi, pemimpin dari Frosty Mountain Heavenly Pool. Dia berjalan ke Lang Chunyuan sebelum dia berkata, "Selamat telah menjadi dewa tertinggi. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, Frosty Mountain Heavenly Pool akan membantu Anda menstabilkan basis kultivasi Anda." Begitu suara Namong Cheyi jatuh, energi surgawi Lang Chunyuan melonjak dari tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan sama sekali. Guan Baoyu, penguasa kerajaan Dewa Busur Giok yang berdiri di samping Lang Chunyuan, berseru kaget dan tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Bab 4272 tahun kemudian penguasa dari berbagai kerajaan surgawi adalah dewa tertinggi yang belum sempurna atau menengah. Secara alami, mereka bisa merasakan keakraban energi surgawi Lang Chunyuan ketika dia melepaskannya ke sekitarnya. Lang Chunyuan tidak hanya menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, tapi dia juga menstabilkan basis kultivasinya. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Sepertinya dia tidak menyombongkan diri sebelum memasuki Destiny Canyon. Tidak ada yang mempercayainya sama sekali saat itu. Jika saya tidak menyaksikannya sendiri, saya masih tidak akan percaya jika almarhum ayah saya hidup kembali untuk memberitahu saya tentang hal itu. Itu meremehkan untuk mengatakan bahwa penguasa kerajaan surgawi terkejut oleh prestasi luar biasa Lang Chunyuan. Mereka tahu pertemuan kebetulan di Destiny Canyon dapat membantu seseorang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna karena mereka telah mengalaminya sendiri. Namun, belum pernah terjadi sebelumnya seseorang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna dan juga menstabilkan basis kultivasinya di Destiny Canyon. Mata Lang Chunyuan berbinar cerah saat dia melihat ke arah Namong Cheyi dan bertanya, "Saya ingat Anda berjanji untuk memberi saya hadiah selamat datang setelah saya menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna dan menstabilkan basis kultivasi saya. Apakah Anda akan membantu saya menjadi dewa tertinggi perantara?" Lang Chunyuan terus berkata, "Saya akan menerima hadiah untuk peringkat kedua. Itu seharusnya meringankan beban Frosty Mountain Heavenly Pool saat membantuku menjadi dewa tertinggi perantara." Para penguasa kerajaan surgawi dibuat terdiam oleh kata-kata Lang Chunyuan. Lagi pula, hadiah untuk para peserta pertempuran kerajaan surgawi tidak bisa dibandingkan dengan hadiah dari kerajaan surgawi karena hadiah untuk kerajaan surgawi bermanfaat bagi dewa tertinggi. Seekor monster. Dia aneh. 3 tetua kalajengking iblis dari Sekte Surga Elemen Laten memandang Lang Chunyuan dengan tatapan yang rumit. Mereka terlalu meremehkan bakatnya. Laten Elemen Heavenly Pool harus membayar mahal untuk merekrutnya, dan mereka tidak dalam posisi untuk membuat keputusan seperti itu. Mereka perlu mendiskusikan masalah ini dengan pemimpin sekte dari Sekte Surga Elemen Laten. Namun, tidak perlu melakukan hal seperti itu kecuali Frosty Mountain Heavenly Pool memutuskan untuk mengingkari janji mereka.
Mereka tidak mengira Frosty Mountain Heavenly Pool akan melakukan hal seperti itu, dan mereka benar. Nangong Cheyi, pemimpin Frosty Mountain Heavenly Pool, menatap Lang Chunyuan dengan kaget dan saat dia berkata, Lang Chunyuan, aku tidak ragu bahwa kamu akan menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna di Destiny Canyon, tapi aku benar-benar tidak mengharapkan Anda untuk menstabilkan basis kultivasi Anda di sana juga. Jadi, apakah Frosty Mountain Heavenly Pool masih berniat untuk merekrutku? Tanya Lang Chunyuan. Nangong Cheyi tersenyum tipis. Tentu saja, kami masih ingin merekrutmu. Lagi pula aku sudah berjanji padamu. Ikuti saya ke Frosty Mountain Heavenly Pool. Saya akan membantu Anda menjadi dewa tertinggi perantara secepat saya bisa. Setelah itu, Frosty Mountain Heavenly Pool akan secara resmi menerima Anda sebagai anggota. Baiklah, aku akan mengikutimu. Lang Chunyuan menjawab dengan cepat dan bergerak untuk berdiri di samping Nangong Cheyi. Nangong Cheyi mengangguk pada tiga tetua kalajengking iblis dan Guan Baoyu, penguasa kerajaan busur giok, sebelum dia membawa Lang Chunyuan pergi. Banyak orang menghela nafas ketika mereka melihat keduanya pergi. Beberapa dari mereka terlihat agak iri juga. Gadis muda itu akan melambung lebih tinggi setelah bergabung dengan Frosty Mountain Heavenly Pool. Di masa depan, dia pasti akan menjadi dewa tertinggi ketiga di kolam surgawi Gunung Beku. Sementara itu, Duan Lingtian berpikir dalam hati, saya harap kakak senior keempat berhasil menjadi dewa tertinggi perantara sebelum kita meninggalkan ujian dewa. Pada saat ini, tiga tetua kalajengking iblis menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Bahkan, para peserta bisa pergi kapanpun mereka mau. Dimanapun mereka berada di dunia, mereka masih akan menerima hadiah untuk peringkat 10 besar pertempuran kerajaan surgawi. Namun, kerajaan surgawi harus tinggal di sini untuk menerima hadiah karena menerima hadiah membutuhkan aura dan kehadiran penguasa kerajaan surgawi. Tuan Zhu, saudara Yun He, selamat tinggal, kata Duan Lingtian kepada Zhu Yingjun dan Yun He setelah dia mengangguk pada tiga tetua kalajengking iblis. Kemudian, dia mengangguk kepada yang lain dari kerajaan surgawi yang benar sebelum dia pergi bersama ketiga lelaki tua itu. Setelah Duan Lingtian dan Lang Chunyuan pergi, yang lain mulai berdiskusi dan membandingkan keduanya. Duan Lingtian juga monster. Berdasarkan situasi saat ini, Lang Chunyuan tampaknya lebih menonjol daripada Duan Lingtian. Namun, itu mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Siapa tahu. Ngomong-ngomong, rekor yang dibuat keduanya selama pertempuran kerajaan suci akan sulit dikalahkan. Duan Lingtian juga akan diberi penghargaan karena memecahkan rekor. Dengan itu dan hadiah yang dia terima di Destiny Canyon, tidak lama lagi dia akan menjadi kaisar dewa yang maju. Duan Lingtian dan Lang Chunyuan sama-sama mengalahkan rekor sebelumnya. Namun, karena Duan Lingtian memecahkan rekor lebih dulu, dia akan diberi hadiah untuk itu. Swoosh, swoosh. Sementara Duan Lingtian bepergian dengan tiga tetua kalajengking setan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di udara sebelum dua berkas cahaya dengan warna berbeda menyinari Duan Lingtian. Mata tiga tetua kalajengking iblis berbinar saat mereka melihat Duan Lingtian yang telah berhenti bergerak. Duan Lingtian tidak hanya menempati peringkat pertama di antara semua peserta, tetapi dia juga memecahkan rekor sebelumnya. Duan Lingtian adalah pemenang terbesar pertempuran kerajaan surgawi Destiny Canyon. Saya bertanya-tanya bagaimana Lang Chunyuan berhasil menstabilkan basis kultivasinya begitu cepat setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna di Destiny Canyon. Menurut pendapat saya, bahkan jika dia menerima semua hadiah yang diterima Duan Lingtian, dia tetap tidak dapat menstabilkan basis kultivasinya. Prestasi yang luar biasa. Ketika Duan Lingtian menerima hadiah untuk peringkat pertama dan memecahkan rekor sebelumnya, dia menemukan bahwa hadiah untuk memecahkan rekor lebih baik daripada hadiah yang dia terima untuk peringkat pertama. Sebelumnya, dia khawatir bahwa hadiah yang dia terima dari lulus ujian akhir di Destiny Canyon akan menghancurkan hadiah ini seperti halnya hadiah lainnya. Dia menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa dua hadiah yang dia terima tampaknya hidup berdampingan secara damai dengan hadiah yang dia terima di inti jantung Destiny Canyon. Setelah menyerap ketiga hadiah ini, bahkan jika aku tidak segera menjadi kaisar dewa tingkat lanjut, aku seharusnya berada di ambang terobosan. Setelah menerobos, saya akan menstabilkan basis kultivasi saya dengan bantuan Sekte Surga Elemen Laten. Kuharap aku bisa menstabilkannya sebelum meninggalkan ujian para dewa.
Alasan utama Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Surga Elemen Laten adalah untuk meningkatkan basis kultivasinya menggunakan sumber daya sekte tersebut. Namun, dia tahu kecepatan kemajuannya tidak akan bisa dibandingkan dengan kecepatan kemajuannya di Destiny Canyon. Lagi pula, dia telah menerima hadiah 2 kali lipat saat berada di Destiny Canyon. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan orang lain, aku punya perasaan mereka tidak sebaik kakak senior keempat dan aku. Sementara Duan Lingtian dan Lang Chun Yuan masing-masing berjalan ke Sekte Surga Elemen Laten dan Kolam Surgawi Gunung Beku, yang lain yang memasuki ujian dewa bersama mereka masih mencari pertemuan kebetulan di benua Surga Selatan dan Bola Utara. Benua, beberapa binasa, dan mereka yang selamat tumbuh lebih kuat. Waktu berlalu, dan 2 tahun berlalu hanya dalam sekejap mata. Di Myriad Laos Academy, pembangkit tenaga listrik menjaga formasi sendirian, tetapi segera, banyak guru dan siswa mulai berkumpul. Sudah hampir 3 tahun sejak mereka memasuki ujian para dewa. Mereka akan segera keluar. Saya mendengar bahwa banyak orang meninggal. Betul sekali. Banyak mutiara jiwa telah hancur. Pada saat ini, seorang anggota dari faksi warisan bertanya dengan santai, apakah menurut Anda ada di antara mereka yang berhasil menjadi dewa tertinggi? Hening sesaat sebelum seseorang berkata, jika ada seseorang yang menjadi dewa tertinggi, itu hanya orang dari faksi Istana Dalam. Bab 4208 Lang Chun Yuan, dewa tertinggi kerumunan telah berkumpul di dekat portal ke pengadilan dewa karena sekelompok keajaiban akan keluar dari pengadilan dewa dalam beberapa hari. Tidak semua orang datang untuk menonton pertunjukan. Beberapa dari mereka adalah anggota pasukan berpangkat tinggi yang menunggu sesama anggota keluar sehingga mereka dapat melapor kembali ke pasukan masing-masing. Banyak siswa Akademi Hukum Segudang bergabung dengan Akademi untuk tumbuh lebih kuat sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik untuk pasukan masing-masing di masa depan. Saat itu, mereka juga akan menerima hak istimewa dari pasukan masing-masing. Seorang siswa dari Kongregasi Roh Primordial Tunggal menatap formasi transportasi saat dia bergumam dalam hati, saudara senior Hulan Qi adalah satu-satunya dari Kongregasi Roh Primordial Tunggal kami yang mati dalam pengadilan dewa. Kakak senior Meng Yu dan kakak senior Murong Haitang masih hidup. Murong Haitang dan Meng Yu adalah 2 putra suci terkuat dari Kongregasi Roh Primordial Tunggal. Adapun Hulan Qi, dia bukan siswa yang paling menonjol dari Lone Primordial Spirit Congregation di Akademi. Bagaimanapun, dia selalu menjadi yang kedua setelah Wang Yunseng, juga putra suci dari Jemaat Roh Primordial Tunggal. Namun, Hulan Qi menjadi murid terkuat dari Lone Primordial Spirit Congregation di Myriad Laos Academy setelah Duan Lingtian membunuh Wang Yunseng. Sayangnya, pada suatu saat, mutiara jiwanya telah hancur, menandakan bahwa dia telah meninggal dalam pengadilan para dewa. Terlepas dari kematian Hulan Qi, anggota dari Lone Primordial Spirit Congregation disibukkan dengan mencari tahu bagaimana nasib 2 putra suci terkuat mereka dalam ujian para dewa. Pada saat ini, apakah mereka sudah keluar? Murid dari Lone Primordial Spirit Kongregasi sedikit tersentak ketika dia menerima pesan. Kemudian, dia buru-buru menjawab, Wakil Ketua, mereka belum keluar. Pesan itu dari Lutian Feng, wakil pemimpin dari Lone Primordial Spirit Congregation. Di perkebunan Lone Primordial Spirit Kongregasi. Mereka belum keluar. Lutian Feng sedikit mengernyit setelah menerima balasan. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada murid di Myriad Laos Academy, selain 2 putra suci, awasi Duan Lingtian. Saya ingin tahu apakah dia meninggal dalam pengadilan para dewa. Petik 2. Kembali ke Akademi Hukum Myriad. Ya, wakil pemimpin, jawab murid dari Lone Primordial Spirit Congregation. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya dalam hati, ada desas-desus selama 2 tahun terakhir bahwa wakil pemimpin memiliki dendam terhadap Duan Lingtian. Jadi itu benar. Dikatakan bahwa wakil pemimpin memusnahkan seluruh dunia biasa tempat Duan Lingtian berasal dan membunuh banyak orang yang terkait dengannya. Murid itu merasa merinding ketika dia mengingat adegan di mana Duan Lingtian membunuh Wang Yunseng, putra suci dari Kongregasi Roh Primordial Tunggal. Dia berpikir, jika Duan Lingtian selamat, wakil pemimpin akan mengalami masa sulit di masa depan. Hanya masalah waktu sebelum keajaiban yang menentang surga seperti Duan Lingtian menjadi sangat kuat. Begitu dia tumbuh cukup kuat, dia pasti akan membalas dendam dari wakil pemimpin. Pada saat itu, siapa yang tahu jika dia akan memusnahkan seluruh jemaah juga. Saya harus memikirkan rencana untuk menyelamatkan diri jika itu terjadi. Lutian Feng,
Wakil pemimpin dari Lone Primordial Spirit Congregation, berbagi pemikiran yang agak mirip sebagai murid dari jemaat tersebut. Ekspresinya gelap saat dia berpikir, kuharap Duan Lingtian mati di pengadilan para dewa. Jika dia bertahan dan menjadi kaisar dewa perantara, saya harus ekstra hati-hati untuk maju. Meskipun Duan Lingtian masih seperti semut yang bisa dia hancurkan dengan satu jari, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Duan Lingtian selama Duan Lingtian tinggal di Myriad Laws Academy. Di suatu tempat di Myriad Laws Academy, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda sedang bermain catur di halaman yang luas. Pria tua itu bergerak sebelum dia bertanya sambil tersenyum, mereka akan segera keluar, kan? Apakah kamu tidak akan menunggu mereka di sana? Apa terburu-buru? Lagi pula, kami sudah menunggu selama 3 tahun. Yang penting mereka aman dan sehat, jawab pemuda itu dengan senyum tipis. Kamu benar-benar bijak, kata lelaki tua itu. Kemudian, matanya berbinar saat dia berkata, aku ingin tahu seberapa banyak kemajuan yang dicapai gadis itu dan pemuda itu dalam ujian para dewa. Mereka akan membawa kemuliaan besar bagi faksi istana dalam jika mereka berhasil menerobos ke sana. Orang tua itu adalah Subilai, Master Akademi dari Myriad Laws Academy, dan pemuda itu adalah Yang Yuchen, anggota ketiga dari faksi istana dalam. Yang Yuchen tersenyum. Aku yakin mereka tidak akan mengecewakanmu. Pria tua itu mengangguk. Kemudian, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu, dia bertanya, apakah ada kabar dari kakak tertua Anda? Tidak, kata Yang Yuchen saat ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya, sudah waktunya baginya untuk kembali. Mungkin, sesuatu yang tidak terduga terjadi di batas luar dan menunda kepulangannya. Batas luar, lelaki tua itu berkata sambil menghela nafas, sudah waktunya bagiku untuk melapor untuk tugas juga. Aku ingin tahu apakah aku bisa kembali dengan selamat. Nak, bisakah kamu membiarkanku pergi dengan ketenangan pikiran dan setuju untuk mengambil alih posisi Academy Master? Di akhir kata-katanya, lelaki tua itu menatap Yang Yuchen dengan mata berbinar penuh harapan. Guru Akademi, kata Yang Yuchen dengan serius, saya benar-benar tidak berniat menjadi guru akademi berikutnya. Bahkan, setelah kakak keempat saya menjadi dewa tertinggi, saya siap untuk membiarkan dia bertanggung jawab atas faksi istana dalam. Kakak senior tertua ada di batas luar, dan kakak kedua ada di medan perang Rilem. Saya benar-benar tidak ingin membuang waktu saya di akademi lagi. Ada 100 tahun tersisa sebelum Rilem Battlefield ditutup. Saya ingin memasuki medan perang untuk melihat apakah saya dapat menemukan pertemuan kebetulan untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Sebelumnya, Yang Yuchen tidak pernah memberi Subilai alasan penolakannya, tapi sekarang, dia berbicara dengan sangat jujur tentang niatnya. Mata Subilai sedikit melebar saat dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa jika kakak keempatmu adalah dewa tertinggi ketika dia keluar dari dewa percobaan, kamu akan meninggalkan akademi? Yang Yuchen mengangguk. Ya, banyak orang tidak tahu alasan keberadaan Realm of Battlefield, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu alasannya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan 100 tahun yang tersisa, dan saya tidak bisa menunggu 9.000 tahun lagi untuk pergi ke batas luar. Subilai menghela nafas. Aku benar-benar tidak mengerti pikiran kalian yang ajaib. Brad, kamu seharusnya menjelaskan ini padaku sebelumnya. Aku tidak akan memaksamu saat itu. Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan apapun sebelumnya. Bagaimanapun, menurut aturan fraksi istana dalam, aku tidak bisa pergi sampai dewa tertinggi lain mengambil alih. Kalau tidak, kakak tertua pasti akan menghukumku ketika dia kembali. Di portal yang terhubung ke pengadilan dewa di Akademi Hukum Segudang pada saat yang sama. Pada saat ini, para siswa yang memasuki ujian dewa mulai muncul satu demi satu. Ini Zhang Tianjiao, anak ajaib yang bangga dari Rainbow Phoenix Pavilion. Itu Murong Haitang dari Lone Primordial Spirit Congregation. Ada Yuan Pu dari Stride Basic Divine Sect. Banyak dari mereka dari pasukan yang sama mulai bertanya kepada sesama anggota mereka yang baru saja meninggalkan ujian para dewa apakah mereka telah membuat terobosan melalui transmisi suara sehingga mereka dapat melapor kembali ke pasukan masing-masing. Tanpa diminta, beberapa dari mereka yang meninggalkan ujian dewa mungkin tidak melaporkan kemajuan mereka karena alasan mereka sendiri. Saat ini, Duan Lingtian keluar. Kakak perempuannya, Lang Chunyuan, juga keluar. Sesaat kemudian, perhatian penonton beralih ke pemuda dan pemudi yang muncul.
Mereka semua bisa merasakan perubahan luar biasa dalam aura duo ini. Mereka merasa berbeda dari sebelumnya. Saya setuju, tapi saya tidak bisa mengatakan dengan tepat apa yang berbeda. Itu aura mereka. Pada saat ini, Meng Yun San, wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Segudang yang menjaga formasi transportasi, memandang Duan Lingtian dan Lang Chunyuan sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia menghela nafas sebelum dia berbalik dan menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Lang Chunyuan dan berkata, para anggota faksi istana dalam semuanya adalah talenta yang brilian. Selamat telah menjadi dewa tertinggi. Sekarang Lang Chunyuan adalah dewa tertinggi, dia sekarang resmi menjadi pembangkit tenaga listrik di tanah energi yang mendalam. Di tanah energi yang mendalam, hanya dewa tertinggi yang diakui. Mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi seperti semut bagi dewa tertinggi. Segera setelah Meng Yun San selesai berbicara, keheningan segera turun ke tempat itu saat mereka secara naluriah menoleh untuk melihat Lang Chunyuan dengan ekspresi kosong. Ketika mereka sadar kembali, mereka tersentak. Lang Chunyuan telah menjadi dewa tertinggi. Surga, dewa tertinggi di bawah usia 10.000. Dia bahkan lebih mengerikan daripada wakil guru akademi Yang Yu Chen. Bab 4209 monster yang bahkan belum berusia 1000 tahun kerumunan sangat terkejut bahwa Lang Chunyuan sekarang menjadi dewa tertinggi setelah keluar dari pengadilan para dewa. Prestasinya yang luar biasa membuat keajaiban yang membanggakan dari berbagai kekuatan peringkat tertinggi kelas berat yang menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dalam pengadilan dewa tidak ada apa-apanya dibandingkan. Tidak ada yang menyadari bahwa Duan Lingtian, yang berdiri di sebelah Duan Lingtian, sekarang adalah kaisar dewa yang maju setelah Yun Meng San mengumumkan bahwa Lang Chunyuan telah menjadi dewa tertinggi. Bahkan Duan Lingtian tidak bisa tidak melihat ke arah Lang Chunyuan. Kakak senior keempat, kapan kamu menjadi dewa tertinggi perantara? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. 2 tahun lalu, Duan Lingtian dan Lang Chunyuan berpisah di pengadilan dewa setelah pertempuran kerajaan surgawi. Dia telah bergabung dengan Sekte Surga Elemen Laten sementara dia bergabung dengan Kolam Surgawi Gunung Beku. Pada saat itu, Namong Cheyi, pemimpin Kolam Surgawi Gunung Beku, telah berjanji bahwa dia tidak akan menyisihkan upaya untuk membantu Lang Chunyuan menjadi kaisar dewa perantara sebelum dia secara resmi bergabung dengan Kolam Surgawi Gunung Beku. Tanda seru tanda seru. Lang Chunyuan menjawab dengan sedikit keluhan dalam suaranya, tidak. Namong Cheyi itu tidak terlalu bisa diandalkan. Saya menghabiskan 2 tahun di Frosty Mountain Heavenly Pool dan menggunakan banyak sumber daya. Meskipun saya mempelajari beberapa metode untuk meningkatkan basis kultivasi saya, 2 tahun masih terlalu singkat. Saya mendesaknya berulang kali selama tahun-tahun itu, tetapi menurutnya, setidaknya butuh 3 tahun bagi saya untuk menerobos meskipun dia tidak berusaha keras untuk membantu saya. Pada akhirnya, saya hanya membuat sekitar 70% kemajuan di jalan untuk menerobos dan menjadi dewa tertinggi perantara. Namong Cheyi dan Frosty Mountain Heavenly Pool benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalau tidak, saya sudah setara dengan kakak senior ketiga. Duan Lingtian merasa agak terdiam tentang betapa rakusnya Lang Chunyuan. Lagi pula, Frosty Mountain Heavenly Pool tidak berusaha membantunya untuk meningkatkan basis kultivasinya selama 2 tahun terakhir. Kolam surgawi Gunung Beku harus dihancurkan sehingga kakak senior keempat tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Untungnya, kolam surgawi Gunung Beku dan semua yang ada di ujian dewa hanyalah ciptaan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka, termasuk Sekte Surga Elemen Laten, harus lenyap sekarang setelah kita meninggalkan pengadilan dewa. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri, sedikit lega. Duan Lingtian mengenang hari-hari baik yang dia alami selama 2 tahun terakhir di Sekte Surga Elemen Laten. Dia menikmati sumber daya kultivasi yang mereka berikan dan secara resmi bergabung dengan sekte tersebut sekitar sebulan yang lalu. Setelah resmi bergabung dengan sekte tersebut, 2 dewa tertinggi sekte tersebut bersikeras agar dia bergabung dengan faksi masing-masing dan bahkan memaksanya untuk membuat pilihan. Untungnya, sudah waktunya dia meninggalkan pengadilan para dewa. Kalau tidak, dia akan berada dalam dilema. Ketika dia memikirkan tentang hari-harinya di ujian para dewa dan bahwa segala sesuatu tidak ada lagi di sana, dia merasa pengalamannya hanyalah mimpi. Pada saat ini, suara Lang Chunyuan terngiang di telinga Duan Lingtian, menariknya kembali dari lamunannya. Adik laki-laki, kamu pasti berkembang di Sekte Surga Elemen Laten. Lagi pula, Anda sekarang adalah kaisar dewa yang maju.
Apakah Anda juga berhasil menstabilkan basis kultivasi Anda? Tanya Lang Chunyuan. Jelas, dia telah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya di beberapa titik tanpa dia sadari. Namun, dia tidak menyelidiki cukup dalam untuk mengetahui apakah dia telah menstabilkan basis kultivasinya. Saya menstabilkannya sebulan yang lalu, jawab Duan Lingtian. Luar biasa. Lang Chunyuan berseru sebelum dia berkata, Sekte Surga Elemen Laten benar-benar dapat diandalkan. Aku seharusnya bergabung dengan sekte daripada bergabung dengan Frosty Mountain Heavenly Pool. Mungkin, saya akan menjadi dewa tertinggi perantara sekarang. Duan Lingtian dibuat terdiam oleh Lang Chunyuan lagi. Kemudian, dia berkata, kakak keempat, tidak sesederhana itu. Saya berhasil menerobos bukan hanya karena hadiah dari Destiny Canyon dan Sekte Surga Elemen Laten, tetapi juga karena saya hanyalah seorang kaisar dewa. Anda adalah dewa tertinggi. Sungguh luar biasa bahwa Anda membuat kemajuan luar biasa hanya dalam 2 tahun. Duan Lingtian benar-benar merasa bahwa Lang Chunyuan memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk Frosty Mountain Heavenly Pool. Dia tidak meragukan bahwa Frosty Mountain Heavenly Pool telah melakukan semua yang mereka bisa untuk membantunya. Pada saat yang sama, orang banyak masih mengagumi kemajuan Lang Chunyuan setelah meninggalkan pengadilan dewa. Tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah pemenang yang lebih besar. Lang Chunyuan sekarang adalah dewa tertinggi. Luar biasa. Dewa tertinggi di bawah usia 10.000. Sepertinya gelar wakil Akademi Master yang sebagai jenius nomor 1 dari Akademi Hukum Segudang akan jatuh padanya sekarang. Itu bukan masalah besar karena dia adalah adik perempuannya. Sungguh luar biasa. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, Lang Chunyuan sedikit kesal. Lagi pula dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Sedikit ketidaksenangan terlihat di matanya saat dia berkata, jadi bagaimana jika saya menjadi dewa tertinggi? Apa masalahnya? Setelah beberapa saat, Lang Chunyuan menoleh ke kerumunan dan terus berkata dengan lantang, saya adalah kaisar dewa yang maju dengan basis kultivasi yang stabil dan berada di ambang terobosan, untuk memulai. Wajar bagiku untuk menjadi dewa tertinggi setelah memasuki ujian dewa. Butuh waktu 3 tahun untuk menjadi dewa tertinggi. Jika ada, kalian semua harus fokus pada adik laki-laki saya. Duan Lingtian menatap Lang Chunyuan dengan tatapan kosong saat dia berkata, saudara juniorku hanya Lord of Gods tingkat lanjut 3 tahun lalu sebelum dia memasuki pengadilan dewa. Sekarang, dia adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Bukankah kemajuannya jauh lebih besar dari saya? Kalian semua sekelompok orang bodoh yang bodoh. Lang Chunyuan tersenyum menghina di akhir kata-katanya. Kemudian, dia sedikit mendorong Duan Lingtian pergi sebelum dia dengan santai memukulnya. Energi surgawi Duan Lingtian segera melonjak, dan stabilitasnya membuat semua orang terdiam. Ekspresi Yun Mengsan, wakil Master Akademi dari Akademi Hukum Myriad, sedikit berubah. Sebagai dewa tertinggi perantara, inderanya secara alami jauh lebih baik daripada yang lain. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Duan Lingtian telah menstabilkan basis kultivasinya di ranah kaisar dewa yang maju. Hanya dalam 3 tahun, dewa-dewa tingkat lanjut menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dengan basis kultivasi yang sepenuhnya stabil. Yun Mengsan kaget karena dia hampir lupa bernapas sejenak. Apalagi Akademi Hukum Segudang, prestasi Duan Lingtian belum pernah terjadi sebelumnya bahkan dalam pasukan peringkat tertinggi di tanah energi yang mendalam dan alam dewa lainnya. Ketika yang lain sadar kembali, keributan terjadi. Duan Lingtian benar-benar kaisar dewa tingkat lanjut sekarang. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut, tapi sekarang, dia adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Itu keterlaluan. Duan Lingtian adalah monster yang sebenarnya. Surga. Tidak disangka dia bahkan belum berusia 3.000 tahun. Anda salah. Dia bahkan belum berusia 1.000 tahun. Selama 3 tahun terakhir, ada desas-desus. Apakah kamu tidak mendengar? Seseorang pergi ke alam bawah menggunakan Destruction Divine Shuttle dan memastikan bahwa Duan Lingtian bahkan belum genap 1.000 tahun. Tepatnya, dia bahkan belum berusia 900 tahun. Seekor monster. Awalnya, tidak banyak orang yang tahu bahwa usia Duan Lingtian belum genap 1.000 tahun. Namun, berita mulai menyebar setelah Lone Primordial Spirit Congregation menyelidiki Duan Lingtian secara menyeluruh. Tidak butuh waktu lama sebelum kebanyakan orang dari Myriad Laos Academy mengetahui usia Duan Lingtian, mengejutkan mereka. Aku punya perasaan bahwa Duan Lingtian akan menjadi lebih menentang surga di masa depan. Jika dia tidak mati sebelum waktunya,
hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, apalagi dewa tertinggi. Lagi pula, SWOT daunnya sangat mendalam. Jika dia benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, Akademi Hukum Segudang Hukum akan menjadi kekuatan peringkat tertinggi utama. Sementara hampir semua orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan masalah ini, ekspresi beberapa orang berubah suram. Orang-orang ini berasal dari Lone Primordial Spirit Congregation. Penatua, tolong kirim seseorang untuk segera membawa kami kembali. Duan Lingtian sekarang adalah kaisar dewa tingkat lanjut. Saya khawatir kita tidak akan selamat jika kita kembali sendiri. Tetua, tolong beritahu pemimpinnya segera bahwa Duan Lingtian telah menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dan bahwa dia bahkan menstabilkan basis kultivasinya setelah keluar dari ujian dewa. Wakil pemimpin, Duan Lingtian telah menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dan menstabilkan basis kultivasinya. Wakil pemimpin, Duan Lingtian adalah monster. Menurut pendapat saya, kekuatannya sekarang harus sebanding dengan dewa tertinggi yang belum sempurna. Bab 4210 melarikan diri. Sebelumnya Duan Lingtian merasa agak terdiam karena Lang Chunyuan mendorongnya ke pusat perhatian. Bahkan jika dia tidak suka menjadi pusat perhatian, dia tidak harus menyeretku ke dalam sorotan, kan? Apakah dia pikir saya suka menjadi pusat perhatian? Duan Lingtian masih ingat pertama kali dia meninggalkan wilayah faksi istana dalam dengan Lang Chunyuan. Saat itu, dia agak iri saat melihat perhatian semua orang tertuju padanya. Dia menggelengkan kepalanya ke dalam saat dia berpikir, wanita terlalu berubah-ubah. Adik laki-laki, ayo kembali. Saya sudah menghubungi kakak ketiga untuk menemui kami. Dia kaget saat menerima pesanku. Sepertinya kemajuan kita dalam ujian para dewa membuatnya takut. Siapa yang tahu kakak ketiga kita akan mengalami hari seperti itu. Adik laki-laki, kamu harus bekerja keras. Di antara 5 anggota faksi Istana Dalam, kau satu-satunya yang belum memasuki ranah dewa tertinggi. Tanda seru. Duan Lingtian mendengarkan Lang Chunyuan saat mereka kembali ke faksi Istana Dalam, dan dia merasa terdiam lagi. Berapa umur kalian semua? Dapatkah Anda benar-benar membandingkan diri Anda dengan saya? Apa kau tahu apa itu rasa malu? Duan Lingtian memutuskan untuk tidak menyuarakan pikirannya kepada Lang Chunyuan, tetapi Lang Chunyuan terus mengoceh tentang masalah itu seperti seorang tetua yang sedang menguliahi seorang junior. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri sehingga dia berkata, kakak senior keempat, umurku belum genap 900 tahun. Lang Chunyuan langsung terdiam. Kemudian, setelah beberapa tarikan napas, dia berkata dengan canggung, aku lupa bahwa kamu belum genap 900 tahun. Baiklah. Akhirnya, Duan Lingtian mengalami saat-saat damai. Sayangnya, itu berumur pendek sejak Yang Yuchen kembali segera setelah itu. Yang Yuchen tidak memperhatikan Lang Chunyuan. Sebaliknya, dia menatap Duan Lingtian selama beberapa saat sebelum dia berseru, luar biasa. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, adik laki-laki, saya tidak ragu bahwa Anda telah membuat kemajuan terbesar di antara semua orang yang memasuki ujian dewa. Ketika Yang Yuchen mendengar dari Lang Chunyuan bahwa Duan Lingtian telah menjadi kaisar dewa yang maju dan menstabilkan basis kultivasinya. Seperti yang dikatakan Lang Chunyuan sebelumnya, dia memang takut dengan kemajuan Duan Lingtian. Dia bergegas kembali untuk mengkonfirmasi kata-katanya, dan setelah melakukannya, dia merasa sedikit rumit ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, aku memang menemukan anggota yang hebat untuk faksi. Sayangnya, dia tidak akan tinggal lama di akademi. Sepertinya kakak keempat harus menahan benteng di faksi untuk waktu yang lama sampai dia dapat menemukan junior untuk memberikan mantel itu kepada. Yang Yuchen tidak menyuarakan pikirannya. Dia tahu bahwa Lang Chunyuan akan segera menolaknya. Duan Lingtian tersenyum tipis sambil berkata, aku hanya beruntung. Kekuatanku masih jauh dari kakak senior ketiga. Mengapa kamu membandingkan kekuatanmu dengan milikku? Yang Yuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku seusiamu, kekuatanku tidak ada yang mendekatimu. Di antara kami sesama anggota, bahkan kakak senior tertua kami, yang paling menonjol, tidak dapat dibandingkan denganmu di usiamu. Ini bukan pertama kalinya Duan Lingtian mendengar tentang betapa berbakatnya kakak perempuan sulungnya. Dia telah diberitahu bahwa bakat kakak tertuanya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada bakat kakak keempatnya. Kakak senior ketiga, apakah kakak senior sulung sudah menjadi dewa tertinggi pada usia kakak senior keempat? Yang Yuchen tertegun mendengar pertanyaan Duan Lingtian.
Kemudian, dia tersenyum tipis ketika dia berkata, pada usia kakak keempat, kakak tertua sudah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna yang membunuh banyak dewa tertinggi perantara. Duan Lingtian terkejut dengan kata-kata Yang Yuchen. Kakak senior sulung sangat menentang surga. Pada saat ini, Lang Chunyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, aku sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior sulung. Ketika Lang Chunyuan berbicara tentang kakak tertuanya, matanya bersinar dengan sedikit fanatisme, membuatnya terlihat seperti penggemar yang terlalu antusias. Kakak junior keempat, tidak perlu terlalu rendah hati, kata Yang Yuchen sambil tersenyum, setidaknya, kamu jauh lebih berbakat daripada aku dan kakak kedua. Untungnya, kami memiliki adik laki-laki sekarang. Kalau tidak, kakak kedua dan saya akan terlihat agak buruk dibandingkan dengan Anda dan kakak senior sulung. Menurut pendapat Yang Yuchen, di antara 5 anggota faksi Istana Dalam, Duan Lingtian tidak diragukan lagi nomor 1 dalam hal bakat dan keterampilan pemahaman. Menyusul itu adalah kakak tertua di tempat kedua, kakak keempatnya di tempat ketiga, dia di tempat keempat, dan kakak kedua di tempat terakhir. Sebelum Yang Yuchen mengambil alih faksi Istana Dalam, kakak kedua seniornya adalah orang yang bertanggung jawab atas faksi tersebut. Kakak tertua sulungnya tidak pernah secara resmi mengambil alih faksi. Dia jarang muncul di depan orang-orang di Myriad Laos Academy, dan karena itu, hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaannya. Untuk alasan ini, banyak orang berpikir bahwa Yang Yuchen adalah seorang jenius tak tertandingi dari Akademi Hukum Myriad. Sebelumnya, ketika Lang Chunyuan memulai debutnya, orang mengira bahwa bakatnya tidak kalah dengan miliknya dan bahkan mungkin melampaui miliknya. Namun, setelah ujian para dewa, tidak ada keraguan dalam benak siapapun bahwa keajaiban terbesar adalah Duan Lingtian, saudara juniornya. Lang Chunyuan berkata sambil cekikikan, adik laki-laki adalah yang paling hebat. Namun, tidak peduli betapa hebatnya dia tetaplah adik laki-lakiku. Kemudian, dia mengambil nada seorang penatua sebelum dia berkata kepada Duan Lingtian, adik laki-laki, ketika kamu menjadi lebih kuat dariku, kamu harus ingat untuk melindungiku. Lang Chunyuan lebih tua dari Duan Lingtian, tetapi penampilan dan perilakunya tidak sesuai dengan usianya. Duan Lingtian sudah terbiasa dengan perilaku Lang Chunyuan. Dia menjawab tanpa henti, tentu saja. Siapapun yang berani menggertak kakak senior keempat harus menjawab saya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Lang Chunyuan tersenyum senang mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia merasa bahwa dia tidak menyayangi adik laki-lakinya dengan sia-sia. Pada saat ini, Yang Yuchen berkata, adik laki-laki, kakak senior keempat, ceritakan tentang pengalaman Anda dalam ujian dewa. Dalam keadaan normal, Yang Yuchen tidak akan terlalu penasaran. Namun, kemajuan Duan Lingtian terlalu dibesar-besarkan, Mi rasa ingin tahunya. Dia hanya memasukkan Lang Chunyan dengan acuh tak acuh karena dia takut dia akan cemburu jika dia tidak memasukkannya. Selain itu, dia masih berencana untuk membiarkannya mengambil alih faksi Istana Dalam sehingga dia bisa memasuki medan perang Rilem. Duan Lingtian baru saja akan berbicara ketika Lang Chunyuan berteriak, aku duluan. Aku duluan. Duan Lingtian tersenyum tipis saat melihat Lang Chunyuan, dengan sabar menunggunya untuk menceritakan pengalamannya di pengadilan para dewa. Duan Lingtian menyadari beberapa hal yang dia alami seperti saat dia membunuh hampir semua kaisar dewa tingkat lanjut di ibu kota kerajaan surgawi yang melonjak. Menurutnya, tindakannya sangat berbahaya. Untungnya, dia tidak menemui kecelakaan apapun. Dia juga secara alami menyadari pengalamannya selama berada di Destiny Canyon. Sementara trio dari faksi Istana Dalam mengobrol dengan gembira, berita tentang Duan Lingtian menjadi kaisar dewa tingkat lanjut telah menyebar ke seluruh Akademi Hukum Segudang, mengejutkan semua orang. Seorang dewa-dewa yang maju menjadi kaisar dewa yang maju dan sepenuhnya menstabilkan basis kultivasinya hanya dalam 3 tahun. Langkah selanjutnya baginya adalah menerobos ke alam dewa tertinggi. Segera setelah itu, berita menyebar dari Myriad Laos Academy ke berbagai pasukan peringkat tertinggi kelas berat. Awalnya, banyak orang yang mendengar kabar tersebut sangat meremehkan karena terlalu dibesar-besarkan. Mereka bahkan tidak mau repot-repot melaporkan berita tersebut kepada atasan masing-masing. Mereka dipaksa untuk mempercayai berita tersebut setelah mereka memverifikasi berita tersebut sebanyak 3 kali. Tak perlu dikatakan, semua orang terkejut dan takut dengan kemajuan Duan Lingtian. Duan Lingtian dari Myriad Laos Academy sebenarnya sangat berbakat.
Jika aku tahu dia sangat luar biasa, aku akan secara pribadi pergi ke sekte yang murni untuk mengundangnya bergabung dengan sekte kami. Sayang sekali saya melewatkan kesempatan seperti itu. Aku ingat Lone Primordial Spirit Congregation memiliki permusuhan dengan Duan Lingtian, kan? Saya khawatir orang-orang dari jemaah tidak akan bisa duduk diam setelah menerima berita ini, mereka mungkin mengambil inisiatif untuk memperpanjang cabang Zaitun. Lagi pula, Duan Lingtian terlalu menentang surga. Saat ini, dia mungkin bukan ancaman bagi Lone Primordial Spirit Congregation, tapi ini tidak akan terjadi di masa depan. Dengan waktu yang cukup, Duan Lingtian pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. The Lone Primordial Spirit Congregation, kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, secara alami juga menerima berita tentang kemajuan Duan Lingtian. Pemimpin Jemaat Roh Primordial Tunggal langsung menyerukan pertemuan dengan semua wakil pemimpinnya, kecuali Lu Tianfeng. Dia telah memerintahkan agar Lu Tianfeng ditangkap segera setelah dia mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut. Jika dia dan anak buahnya tidak dapat menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Duan Lingtian sebelum dia tumbuh menjadi potensinya, dia berencana untuk mengirim Lu Tianfeng ke Duan Lingtian agar Duan Lingtian dapat melampiaskan amarahnya. Tak perlu dikatakan, kecuali dia 100% yakin akan kesuksesannya, dia tidak akan dengan mudah bergerak melawan Duan Lingtian. Lagi pula, jika Duan Lingtian selamat, tidak ada keraguan bahwa Duan Lingtian akan melawan Lone Primordial Spirit Congregation sampai nafas terakhirnya. Bagaimanapun, semua kemarahannya diarahkan pada Lu Tianfeng saat ini, dan kemarahannya hanya tumbuh ketika dia menemukan bahwa Lu Tianfeng selangkah lebih maju darinya dan telah meninggalkan kongregasi Roh Primordial Tunggal. Dia pergi. Nyatanya, Lu Tianfeng tidak meninggalkan Lone Primordial Spirit Congregation karena seseorang memberitahunya tentang niat pemimpin untuk menangkapnya. Dia dengan tegas meninggalkan jemaat segera setelah dia menerima berita dari Myriad Laos Academy. Bagaimana mungkin dia tidak memahami potensi tak terbatas seperti apa yang dimiliki seseorang yang menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dan menstabilkan basis kultivasinya dalam waktu 3 tahun. Prestasi ini tidak hanya belum pernah terjadi sebelumnya di tanah energi yang mendalam tetapi juga di alam dewa lainnya. Juga tidak sulit baginya untuk menebak apa yang akan dilakukan oleh pemimpin jemaat Lone Primordial Spirit setelah menerima berita tersebut. Dia tahu pemimpin dan wakil pemimpin lainnya pasti akan mencoba menangkapnya untuk menenangkan Duan Lingtian. Karena itu, dia tidak ragu dan segera melarikan diri. Sial, Duan Lingtian sialan itu tidak hanya selamat dari ujian para dewa, tetapi dia bahkan mengalami pertemuan kebetulan yang luar biasa. Agar Duan Lingtian menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dari dewa-dewa tingkat lanjut dalam 3 tahun, Lu Tianfeng tidak percaya bahwa Duan Lingtian tidak memiliki pertemuan kebetulan.